Aku dengar ini adalah putri kedua Kaun Singan. Ibunya sudah lama tiada. Dia diusir dari kediaman sejak kecil dan baru sekarang dijemput kembali. Kediaman Kaun, aku telah kembali. Aku akan mengambil kembali semua yang seharusnya milikku. Hei, kau, apa yang ingin kau lakukan? Siapa yang mengizinkanmu melangkah dengan kaki kiri lebih dulu? Lian Yuzi, kau tidak mungkin lupa bahwa aku adalah adik kandungmu. Adik? Kau tidak pantas. Ibumu itu pengkhianat, wanita tidak benar yang sudah tiada. Kau pun bukan orang baik-baik. Jika bukan karena butuh kau untuk menikah dengan pria tidak berguna pangeran pertama itu, kau pikir kau bisa masuk ke kediaman Kaun? Karena kau ingin masuk ke kediaman Kaun milikku, maka kau harus belajar aturan dulu. Baumu busuk sekali. Kau, pel lantai ini sampai bersih. Gunakan baju kotormu ini, lepaskan dan gunakan untuk mengepel. Kau sudah keterlaluan. Dasar pelayan rendah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kemari, seret dia keluar, beri dia pelajaran seberat-beratnya. Biar aku yang mengepel. Nona jangan. Mulai sekarang, kau hanyalah seorang pelayan di kediaman Kaun ini. Pahami baik-baik posisimu. Nona. Apa yang telah mereka lakukan, pasti akan dibayar 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat harganya. Juer, cepat sembunyi. Apapun yang terjadi, jangan bersuara. Ya? Nona muda kedua, Paman Chen, cepatlah berdiri. ini benar-benar Anda? Paman Chen, selama bertahun-tahun ini, berkat dirimu yang mengirimkan kabar padaku, aku akhirnya bisa kembali ke kediaman dengan lancar. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Barang yang Nona muda kedua inginkan, semuanya sudah saya siapkan. Kapan Nona muda kedua berencana untuk membongkar kedok mereka? Besok adalah hari ulang tahun ayah. Orang-orang penting di ibu kota akan datang. Saat itulah, aku akan memberikan hadiah besar ini kepada ayah sebagai kado ulang tahunnya. Hamba memberi salam kepada pangeran pertama. Hamba memberi salam kepada pangeran pertama. Hamba memberi salam kepada pangeran pertama. Wah, angin apa yang membawa kakak tertuaku yang tidak pernah keluar rumah ini sampai kemari? Dengar Nona muda kedua di kediaman Anda. Sedang beristirahat di luar karena sakit dan tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Di hari ulang tahun Tuan Besar, kami juga tidak berkesempatan untuk melihatnya. Ini, Memangnya dia siapa? Hanyalah seorang wanita desa yang tumbuh besar di kampung. Mana punya kualifikasi untuk menghadiri pesta seperti ini? Jadi, kediaman Anda ingin menggunakan seorang wanita desa untuk menghina aku? Kaun Sing-an, kau sungguh berani ya? Yang mulia mohon jangan murka. kabarnya pangeran pertama setelah terluka di perbatasan dan menjadi tidak berdaya, temperamennya menjadi sangat buruk. Sepertinya memang benar begitu. Untung saja bukan Yuzi yang menikah dengan orang tidak berguna ini. Saya sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Sepertinya gadis itu hanya kesiangan saja. Cepat undang Nona muda kedua. Tidak perlu diundang? Putrimu memberi salam kepada ayah. Putrimu mendoakan ayah bahagia seperti Laut Timur dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Ternyata benar kau. Bukankah ini bunga peoni kesukaan ibu? Kenapa adik memetiknya? Ini adalah harta paling berharga ibu. Sembarangan orang tidak boleh menyentuhnya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ini bunga kesayangan nyonya. Siapa yang tahu? Apa kau sengaja melakukannya?
Jangan berpura-pura. Hei, Kak Ziher, lihat betapa kau menakuti adikmu. Di kediaman Nyonya, ternyata ada bunga peoni yang sangat indah. Menyimpannya sendiri bukanlah hal yang baik untuk reputasi. Hari ini ada banyak tamu. Jika hanya mendengarkan musik, pasti akan terasa membosankan. Karena ada peoni yang bisa dinikmati. Bagaimana kalau Tuan Count bawa kami melihat-lihat agar lebih menarik? Benar, benar, benar. Baik, semuanya, karena kalian datang untuk merayakan ulang tahun saya, maka silakan berkeliling sesuka hati, tidak ada larangan apapun. Mari bersama-sama, mari kita pergi. Nona muda kedua, aku sulit untuk bergerak. Entah apakah kau bisa membantu dan memapahku? Pangeran, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Mohon maafkan saya, Pangeran. 3 hari yang lalu, di lahan terpencil luar kota. Itu adalah Anda nona muda kedua, kan? Ibunda, setelah mereka menghabisimu dan membuangmu di sini, jiwamu tak punya tempat berlabuh. Putrimu ini bersumpah di sini, pasti akan menuntut balas untukmu, agar orang-orang itu membayar harganya. Berhenti. Setelah mengambil barang milik jenderal, kau masih berpikir bisa pergi dari sini? Serahkan barang itu, dan aku akan mempermudah urusanmu. Lelucon macam apa ini? Jenderal itu punya ambisi yang licik, semua orang berhak menghukumnya. Berani sekali kau. Aku ingin lihat bagaimana dia akan berakhir. Ternyata ada orang dengan ilmu bela diri yang begitu hebat. Siapa dia sebenarnya? Pangeran pertama, Lu Chengqian. Dia? Bukankah dia? Kedua kakinya lumpuh? Siapa? Nona muda kedua. Ada beberapa hal yang jika semakin banyak diketahui, maka akan semakin cepat kau menghilang. Aku sarankan padamu, bersikaplah tuli di saat harus tuli, dan bersikaplah bisu di saat harus bisu. Aku tidak mengerti apa yang pangeran bicarakan. Permisi dulu. Kudengar, bunga peoni adalah bunga yang menyerap keberuntungan. Hanya dengan mengubur harta berharga, baru bisa mekar dengan indah. Ini hanya sebuah pohon peoni biasa saja. Mana mungkin ada harta karun? Yang mulia, adik biasanya tidak suka membaca buku. Setelah melihat beberapa rumor aneh, dia mulai bicara sembarangan di sini. Yang mulia jangan sampai mendengarkannya. Hei, kalau kau bicara begitu aku jadi tidak senang. Aku justru ingin melihat, di bawah bunga peoni ini sebenarnya ada harta apa? Yang mulia, Hei. Pengawal, gali semak-semak peoni ini. Aku ingin melihat, di dalam kediaman Count ini, sebenarnya menyembunyikan harta karun seperti apa? Sepertinya adik ketiga menyadari bahwa apa yang tersembunyi di bawah bunga ini mungkin bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Kediaman Lian Nona muda kedua sungguh luar biasa. Count Xing'an. Mengenai apa yang ditemukan terkubur di kediaman ini, kau harus memberikan kepada aku sebuah penjelasan. Bukankah ini barang yang dulu saat perjamuan ulang tahun Tuan Count diberikan kepada wanita ternama Hudie, gelang giok itu? Bagaimana mungkin bisa bersama sisa-sisa ini muncul di tempat yang sama? Mungkin saja itu milik Hudie yang terjatuh di semak bunga ini. Nyonya begitu terburu-buru menjelaskan. Mungkinkah ini perbuatanmu? Wanita ternama Hudie waktu itu sepertinya menghilang tanpa jejak setelah selesai tampil di kediaman Count. Mungkinkah sisa-sisa yang ditemukan ini ternyata adalah... Menurutku, sebaiknya kita pergi saja. Sepertinya kediaman Lian ini sudah tidak berminat melanjutkan perjamuan. Benar-benar sial. Tuan, saya difitnah. Diam. ayah, Nama baik kediaman Lian milikku hancur di tanganmu. Tuan, Anda tahu bagaimana saya. Bahkan menghabisi ikan pun, menurut saya adalah dosa. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan yang begitu keji, Tuan? Ini kau. Pasti ini perbuatanmu. Begitu kau kembali,
hal semacam ini langsung terjadi. Acara melihat bunga ini pun kau yang mengarahkannya. Pasti kau sengaja ingin menjatuhkanku. Bujue, beraninya kau. Ayah, aku sudah meninggalkan kediaman selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku tahu kalau di bawah bunga peoni ini ada hal mengerikan yang terpendam? Air mata ini ternyata bisa mengalir begitu saja. Count Singan, hal mengerikan tanpa nama ini ditemukan oleh adikku. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan nona kedua, kan? Ayah tadi sempat terbawa emosi. Kau jangan sampai menyimpan dendam pada ayah. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Ayah, sebelum Bujue kembali, keluarga kita selalu baik-baik saja. Dia pasti pembawa sial. Setelah dia kembali, dia membuat kediaman Lian tidak tenang. Ayah jangan lepaskan dia. Bujue adalah calon istriku. Nona besar berani sekali menghina orang dari keluarga kekaisaran. Count Singan, inikah didikan dari kediaman Bo Anda? Pangeran pertama sepertinya terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Kau, diam. Apa kalian pikir aku sudah tidak bisa membedakan mana yang benar? Nama baik kediaman Lian hari ini benar-benar sudah hancur. Pengawal, kurung nyonya, tunggu sampai kebenarannya terungkap. Baru kita putuskan hukumannya. Mengenai hak pengelolaan rumah ini, biarkan Bujue yang mengambil alih. Baik, Ayah. Benar-benar membuatku kesal. Nona Bu, drama ini sudah kau siapkan sejak awal, kan? Berani sekali kau. Berani memanfaatkan aku. Saya menuntut keadilan bagi ibu saya. Saya rasa tidak ada yang salah dengan itu. Wanita jahat itu akhirnya sudah tiada. Tuan, Anda akhirnya bisa secara resmi menikahi saya. Siapa? Tikus kecil, aku menemukanmu. Keluar. Ibu, Anak tidak tahu diri. Ibumu sudah tiada. Lemparkan dia keluar. aku mau ibuku. Mohon Pangeran, berikan saya sedikit waktu untuk menuntut keadilan bagi ibu saya. Ini adalah satu-satunya permohonan saya. Setelah itu, apakah akan dihukum atau dihabisi? Saya serahkan sepenuhnya pada Pangeran. Berikan satu alasan yang membuat aku menyetujui permintaanmu. Countess adalah keluarga Ren Nona, sedangkan keluarga Ren adalah bagian dari Pangeran ketiga. Kita memiliki posisi yang sama. Kemarilah. Kau akan segera menjadi istriku. Kepada suamimu sendiri, kau tidak perlu seformal itu. Karena Anda sudah menjadi suamiku. Kalau begitu, Pangeran, bagaimana kalau bantu saya sekali lagi? Membiarkan dia berkuasa? Dia hanyalah wanita desa. Mana mungkin dia pantas? Beraninya dia merebut sesuatu dariku. Ibu, kita harus segera memikirkan rencana. Ayah sudah mengirim orang untuk menyelidiki hal ini. Aku hanya takut reputasi yang kubangun dengan susah payah akan hancur setelah hari ini. Ibu jangan khawatir. Bibi adalah selir agung kesayangan Baginda. Ayah juga tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Benar juga, tugas yang diberikan bibimu padamu, bagaimana pengaturannya? Besok kuil Huguo, sang ratu pasti akan tiada. Saat itu Bibi akan secara otomatis menjadi ratu. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang berani menindas kita. Nona, Kuil Huguo. Permaisuri, kamu pergi dulu, aku akan menahan mereka. Cari dia. Dia tidak akan bisa lari jauh. SST. Nyonya ini, mengapa mereka mengejarmu? Aku pun tidak tahu. Mungkin ini karena musuh lamaku. Nyonya, berikan jubahmu padaku. Aku akan memancing mereka pergi untukmu. Gadis kecil, kita baru saja bertemu. Mengapa kamu mau menyelamatkanku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku akan memancing mereka pergi. Anda ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Ada penjahat. Kejar dia. Baik. Saya terlambat datang untuk menyelamatkan Anda. Mohon Permaisuri yang mulia mengampuni saya. Pergilah periksa,
Wanita yang menyelamatkanku tadi. Siapa dia sebenarnya? Nona, aku dengar semalam permaisuri diserang di kuil Huguo dan diselamatkan oleh seorang wanita. Semalam Anda pergi ke kuil Huguo untuk berdoa dan membawa pulang sebuah jubah. Apa jangan-jangan orang yang menyelamatkannya adalah Anda? Apa? Yang diserang semalam adalah permaisuri? Benar sekali. Nona, ini adalah kesempatan bagus untuk berjasa di depan permaisuri. Entah hadiah apa yang akan diberikan oleh beliau untuk Anda. Menyelamatkan permaisuri? Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkannya berkuasa. Aku harus segera ke istana untuk menemui Bibi. Nona, jelas-jelas Anda yang menyelamatkannya. Kenapa Anda memberikan pujian itu kepada mereka? Lihat saja, pertunjukan bagusnya baru akan dimulai. Orang yang menyelamatkanku semalam? Benarkah itu kamu? Benar. Saat saya menyelamatkan Anda, saya tidak mengetahui bahwa Anda adalah permaisuri. Setelah masuk istana hari ini dan mendengar Bibi menyebutnya, barulah saya tahu. Kemarin karena terburu-buru, saya membawa jubah Anda. Hari ini saya datang khusus untuk mengembalikannya. Memang benar ini jubahku. Kau telah berjasa menyelamatkanku. Katakanlah, hadiah apa yang kau inginkan? Kakak, bisa menyelamatkan Anda adalah keberuntungannya. Dia tidak berani meminta hadiah. Jasa harus dihadiahi. Kemari. Berikan hadiah. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Bibi Rong. Saya di sini. Hari ini aku sedikit lelah. Besok baru kita adakan perjamuan untuk berterima kasih pada nona muda keluarga Lian. Nona besar, semua barang sudah diantar. Saya tidak akan mengganggu lagi. Untuk jamuan keluarga besok, Nona besar jangan sampai terlambat. Terima kasih, Kasim. Jika sampai Yang Mulia Permaisuri tahu bahwa adik telah memalsukan identitas penyelamatnya, apakah dia akan sangat marah? Aku tahu yang menyelamatkannya itu kau. Tapi lalu kenapa? Setelah masuk istana kemarin, Yang Mulia Permaisuri sudah yakin bahwa akulah penyelamatnya. Jangankan bertemu Permaisuri, kalaupun kau bertemu dengannya, dia tidak akan mempercayaimu. Kalian ibu dan anak benar-benar memiliki sifat yang sama. Yang satu merebut suami orang, yang satunya merebut jasa orang. Kalian semua adalah orang-orang jahat yang tidak tahu malu. Kau... ZR, Ibu, aku harus memberinya pelajaran. ZR, jangan marah pada wanita jahat ini. Bibimu meminta kita membawanya ke istana, tujuannya agar dia sendiri yang membungkam wanita jahat ini untukmu. Bu Jue, kita lihat saja nanti bagaimana kau masih bisa bersikap sombong. Jadi kau adalah orang yang membuat kakakku dimarahi oleh Count Singan, bahkan merebut hak pengelola rumah darinya, nona muda kedua kediaman Lian. Pengawal, bungkam mulutnya sekarang juga. Yang Mulia, mohon ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di bawah bunga peoni itu. Tapi Yang Mulia bersikeras ingin menjebak saya benar-benar merasa difitnah. Kau ternyata sangat pandai bersilat lidah. Yang Mulia, setiap perkataan saya adalah kebenaran. Yang Mulia, dia sangat pandai menghasut. Lebih baik hari ini, kita bungkam saja dia selamanya, agar dia tidak berani bicara sembarangan lagi. Adik, mohon belalah kakakku. Pengawal, beri dia hukuman pada mulutnya. Aku akan membuat mulut busuknya ini tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Yang Mulia, apakah Anda merasa malu karena marah, lalu ingin main hakim sendiri? Main hakim sendiri di dalam istana adalah kejahatan yang berat. Dasar keturunan pendosa. Sekalipun hari ini aku menghabisimu, tidak akan ada yang peduli. Yang Mulia, dia sudah tahu bahwa ZR telah mencuri jasanya saat menyelamatkan Baginda. Jika hari ini kita tidak membungkamnya, maka masalahnya akan semakin besar. Permaisuri tiba. Pangeran pertama tiba. Permaisuri yang mulia, Anda. Kenapa Anda kemari? Tangkap selir agung, Ren. Jika aku tidak memohon pada permaisuri, mungkin hari ini tunanganku sudah tiada di sini. Ren Yingying,
Berani sekali kau? Lancang menggunakan hukuman pribadi di istana. Anak ini, Bu Jue, sejak kecil tidak tumbuh di sisi saya, jadi kurang didikan. Tadi dia menyinggung selir Yang Mulia. Makanya Yang Mulia memberinya sedikit pelajaran. Saya mohon Permaisuri Yang Mulia memaafkannya. Anak baik, berdirilah dulu. Kau berjasa menyelamatkanku. Kau adalah penolongku. Awalnya berpura-pura menjadi penyelamat nyawaku, lalu menggunakan hukuman pribadi di istana, ingin menghilangkan jejak. Ren Yingying, apa kau masih menganggap aku ada? Yang Mulia, saya difitnah. Difitnah? Luka-luka di sekujur tubuh Bu Jue ini, bagaimana kau menjelaskannya? Permaisuri Yang Mulia, ampuni saya. Ini semua karena kehilafan saya yang telah mencuri jasa ini. Selir Yang Mulia sama sekali tidak tahu. Saya mohon Permaisuri Yang Mulia menyelidikinya. Permaisuri Yang Mulia, jika selir Yang Mulia bukan karena ingin menghilangkan jejak, berarti dia merendahkanku. Mentang-mentang aku tidak disayangi ayahanda, makanya dia berani menghina tunanganku. Aku mohon Permaisuri untuk memberikan keadilan bagiku. Berani menipu atasan dan mencuri jasa orang lain? Seret dua wanita jahat ini keluar, beri mereka hukuman yang sangat berat. Permaisuri berikan pengampunan, Permaisuri. Saya yatim piatu sejak kecil, hanya mengandalkan bantuan kakak saya, hingga bisa sampai ke posisi ini. Saya bersedia menggantikan mereka, saya mohon agar Yang Mulia mengampuni mereka. Hukuman berat bisa dimaafkan, tapi konsekuensi tetap harus dijalani. Pukul mereka dengan keras. Yang Mulia, Permaisuri Yang Mulia, Yang Mulia ampuni kami. Yang Mulia. Jika kau terus memohon, Permaisuri Yang Mulia, aku akan menghukummu juga. Permaisuri Yang Mulia, tolong ampuni kami. Permaisuri Yang Mulia. Saya mengerti. Permaisuri Yang Mulia, ampuni kami. Saya tahu saya salah. Anak baik, apa menurutmu hukuman ini cukup? Bagaimana kalau ditambah puluhan pukulan lagi? Permaisuri berikan pengampunan. Jika ditambah puluhan pukulan lagi, mereka tidak akan sanggup bertahan. Kesalahan membohongi atasan adalah dosa yang sangat besar. Bagaimana menurutmu? Hanya dua wanita rendahan ini? Jikapun mereka lenyap, biarkan saja mereka lenyap. Mana bisa membiarkan mereka pergi semudah itu? Karena selir mulia Yang Mulia sudah memohon. Sebagai seorang putri, aku juga tidak boleh keterlaluan. Hanya saja, suara mereka membuat kepalaku pening. Baik. Diam. Jika masih berisik, aku akan menghukum kalian dengan sangat keras. Kau telah bertindak sendiri, sampai melukai Bu Jue seperti ini. Sekarang pergilah ke atas pecahan keramik itu, dan berlututlah. An-Endi Wakarma, dan berlututlah. Bu Jue sangat baik hati. Dia tidak menambah hukuman kalian. Cepat kemari, berlututlah dan mohon maaf padanya. Anda sungguh murah hati. Tolong ampuni kami kali ini. Kami salah. Aku harap kalian benar-benar menyadari kesalahan itu. Yang Mulia Permaisuri, sebaiknya kembali ke istana dulu. Biarkan tabib mengobati luka Nona Bu. Ren Yingying, kau tidak becus mendidik keluargamu? Kau dihukum kurung selama sebulan, dan salin kitab suci 100 kali. Bu Jue, penghinaan hari ini akan kubuat kau membayar harganya 100 kali lipat. Adik, wanita jahat itu, bukankah dia hanya ingin membalaskan dendam ibunya? Bagaimana jika kita ungkapkan rahasia itu? Saat itu kita akan menghabisinya. Diam. Hal ini, anggap saja kau tidak pernah mengatakannya. Nona, tahukah kau, Ratu demi meluapkan amarahmu, sampai menyuruh orang secara terang-terangan untuk membawa ibu dan anak itu keluar dari istana. Sekarang di seisi ibu kota, semua orang sedang menertawakan mereka. Dibandingkan penderitaan ibuku saat itu, apa yang mereka rasakan sekarang tidak ada apa-apanya. Saat ini ibu dan anak itu hanya mengandalkan fakta bahwa mereka mengira paling mungkin mendapatkan tahta melalui Lu Zongzao, bukan? Lu Zongzao, Ren Mingqing, Lian Yuzi. Hal-hal yang paling kalian pedulikan pasti akan aku rebut satu persatu sampai habis. Lihatlah kualitas tusuk konde ini.
Demi merayakan Nona yang baru sembuh dari sakit parah, Tuan Lian benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Nona memang pantas menjadi wanita tercantik yang terkenal di ibu kota setelah memakai tusuk konde ini. Sungguh terlihat sangat luar biasa cantik. Benar sekali. Ini Nona dari keluarga mana? Nyonya, aku adalah putri kedua. Kediaman Lian, Bujue. Karena sakit, aku dibesarkan di luar ibu kota sejak kecil, dan baru saja kembali. Jadi Nyonya belum mengenalku. Ternyata gadis yang sangat sopan dan tahu aturan. Anak yang baik. Bukankah ini gadis liar yang diusir dari kediaman oleh Nyonya? Kudengar dulu Nyonya keluarga Baron, bukan tiada karena sakit parah, melainkan berkhianat dengan kusir kuda. Lalu ketahuan oleh Tuan Baron, karena sangat malu, dia akhirnya pergi selamanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama saja seperti ibunya. Ibunya berkhianat. Putrinya mencuri status. Jika aku jadi kau, aku akan sangat malu sampai tidak berani menunjukkan muka pada orang lain. Aduh, aib keluarga tidak boleh disebar. Bagaimanapun juga, ibunya adalah Nyonya keluarga Baron dulu. Para adik sekalian, tolong jangan bahas ini lagi. Nona besar, kau memang sangat sabar. Jika aku punya seorang adik seperti ini, lebih baik aku menghilang saja. Pangeran, apa kita perlu membantu Nyonya untuk membelanya? Tidak perlu. Caranya menangani masalah ini adalah hal yang sangat mudah baginya. Benar? Sungguh memalukan. Kau berani memukul orang? Kalau mau memukul ya pukul saja. Apa harus memilih hari baik dulu? Kau benar-benar sulit diatur. Jika kau berani lagi menghina ibuku satu kata saja, aku tidak hanya akan memukulmu. Aku juga akan memberi pelajaran pada mulutmu. Mengenai masalah ibumu dulu. Menurut hukum kerajaan, rakyat biasa yang memfitnah wanita bangsawan berpangkat akan dihukum cambuk 30 kali. Dan yang melakukan pelanggaran berat akan dihukum sangat berat. Mengenai masalah ibuku dulu, kediaman Count belum memberikan keputusan akhir. Benar, menarik. Gelar bangsawan Countess tingkat 2 masih ada. Jika aku mendengar lagi, ada orang yang menghina ibuku, aku sendiri yang akan membungkam mulutnya. Nona muda kedua, tolong tunggu sebentar. Nona muda kedua, sapu tanganmu jatuh. Jalan, kembali. Terima kasih, pangeran ketiga. Nona muda kedua sungguh cantik, bunga persik di seluruh taman, tak sebanding dengan pesonamu. Terima kasih atas pujian pangeran ketiga. Saya tidak ada apa-apanya dibanding kakak. Dia jauh lebih buruk darimu. Dasar kau wanita jahat, yang tidak tahu malu, beraninya kau mengganggu kakak iparmu sendiri. Kau persis dengan ibumu yang tidak benar itu, benar-benar tidak tahu diri. Kau berani memukulku? Beraninya kau. Kenapa aku tidak berani? Ping Er, tahan dia sekarang juga. Hari ini, aku harus mempermalukannya di depan umum. Biar kulihat bagaimana dia masih sanggup menatap dunia ini. Lakukan saja. Hiasan rambut yang kupakai ini, gaun sutra ini, semuanya adalah hadiah dari kaisar. Jika sampai rusak, aku tidak tahu hukuman berat apa yang harus kalian terima nanti. Ayo, kemarilah. Aku pastikan tidak akan membalas. Kau. Sudah, berhenti bertengkar. Kakak terus melontarkan kata-kata kasar. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dasar wanita jahat. Kau benar-benar berani memukulku berulang kali, lagi dan lagi. Cukup. Apa belum cukup mempermalukan diri sendiri? Jangan cari masalah lagi. Gara-gara kau, ibundaku sampai sekarang masih menjalani hukuman kurungan. Aku tidak akan melepaskanmu. Hari ini pangeran pertama tidak pergi ke kediaman Markis untuk melihat bunga. Sungguh melewatkan pertunjukan yang sangat menarik. Maksudmu, pertunjukan saat selirku mencoba mendekati pangeran ketiga? Apa? Maksud pangeran, kau menjatuhkan sapu tangan, sengaja mendekati pangeran ketiga, beliau sangat marah sekarang. Cengging, memangnya aku mengizinkanmu bicara? Pangeran pertama, kalau marah, lampiaskan saja padaku. Cheng Ying sangat setia padamu, tapi kau malah memarahinya. Cengging adalah orangku. Aku memberi pelajaran pada orangku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Benar juga ya. Kau memang tidak menyukai putri pertama sepertiku ini. Pangeran, bagaimana kalau kau beritahu aku siapa yang kau sukai? Aku akan bantu kalian bertemu diam-diam. Sekarang kau dan aku terikat oleh pertunangan.
Setiap ucapan dan tindakanmu berkaitan dengan harga diriku. Di depan umum, bersikap mesra dengan pangeran ketiga. Apa kau ingin orang lain menjadikanku bahan lelucon? Ternyata pangeran pertama marah karena hal itu. Hari ini aku sengaja mendekati Lu Zhongzhao. Hanya untuk memancing kemarahan Lian Yuzi saja. Aku memang kurang pertimbangan. Aku minta maaf pada pangeran. Tapi, masalah pertunangan ini hanya strategi sementara. Setelah urusan besar kita selesai, kita akan membatalkannya. Ini pasti tidak akan mengganggu pangeran dalam mencari orang yang kau cintai. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Tenang saja, pangeran. Aku akan selalu ingat identitasku. Pasti tidak akan merepotkan pangeran. Cheng Ying, ayo pergi. Baik. Bukankah sudah kujelaskan dengan jelas? Kenapa dia masih marah? Tidak bisa. Urusan pentingnya belum dibahas. Dia tidak boleh pergi. Hei, tunggu sebentar. Sampai kapan kau mau duduk di sana? Kedua kakimu ini bisa lari dan melompat. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sudah kehilangan ilmu bela diri. Bagaimana kau bersandiwara? Kau sedang menggoda aku. Nona Bu sungguh hebat. Baru kali ini aku melihat pangeran pertama malu sampai seperti ini. Tidak, pangeran. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Kalau begitu, aku masih ada urusan pangeran. Aku pergi dulu ya. Katakanlah, ada urusan apa kau datang mencariku? Setengah bulan lagi adalah hari ulang tahun Yang Mulia Permaisuri. Aku harap pangeran pertama bisa menemukan barang peninggalan mendiang kaisar, yaitu lukisan yang dititipkan di kuil Huguo itu. Itu kan peninggalan mendiang kaisar? Kau mau menggunakannya untuk apa? Aku punya rencana sendiri. Wah, Nona, jubah Phoenix yang Anda sulam siang dan malam ini sungguh cantik. Saat Yang Mulia Permaisuri menerimanya, beliau pasti akan sangat senang. Kau ini bisa saja bicara. Cepat simpan ini. Besok aku sendiri yang akan memberikannya kepada Yang Mulia Permaisuri. Baik. Nona kedua, kado ulang tahun apa yang kau siapkan untukku hari ini? Cepat keluarkan, biar aku lihat. Saya menyulam sebuah jubah. Selamat ulang tahun untuk Yang Mulia Permaisuri. Semoga Yang Mulia Permaisuri berkenan menerimanya. Kenapa bisa jadi begini? Padahal yang kumasukkan jelas-jelas adalah jubah brokat. Nona muda kedua, jangan bilang kau merasa tinggi hati karena disayang, hingga berani menjadikan hadiah ulang tahun ratu sebagai lelucon. Yang Mulia Permaisuri, Anda begitu baik padanya, tapi dia malah sangat tidak tahu budi. Dia benar-benar harus dihukum berat. Yang Mulia Permaisuri, ini semua karena saya kurang mendidiknya, sehingga anak ini berani bertindak kurang ajar di sini. Mohon kepada Yang Mulia Permaisuri untuk memberikan hukuman yang berat. Saya tidak akan mengeluh sedikit pun. Bu Jue, apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia Permaisuri, saya memang menyulam sebuah jubah brokat 9 naga dan 4 fenix. Tetapi, Yang Mulia Permaisuri, Anda tidak perlu memedulikan orang yang tidak tahu diri ini. Saya sudah menyulam sebuah jubah brokat 9 naga dan 4 fenix. Untuk Anda, semoga Anda panjang umur dan selalu sehat. Yang Mulia Permaisuri, jubah brokat 9 naga dan 4 fenix ini, pengerjaannya sangat indah. Maknanya juga sangat baik. Saya melihatnya, benar-benar sangat luar biasa. Kau sangat perhatian. Jubah ini, apakah kakak benar-benar kau yang menyulamnya? Tentu saja. Demi menyulam jubah ini, ZR sampai-sampai jarinya terluka entah berapa kali. Hari ini bisa mendapatkan senyuman Yang Mulia Permaisuri. Luka yang dialami ZR ini bisa dibilang sangat sepadan. Nona muda kedua sejak kecil dimanja, tentu saja tidak mengerti perjuangan ZR kami. Apa kau berani bersumpah bahwa jubah ini memang benar-benar hasil sulaman tanganmu sendiri? Baktiku kepada Yang Mulia Permaisuri bisa disaksikan oleh langit dan bumi. Kenapa aku harus takut bersumpah? Aku Lian Yuzi, bersumpah demi langit, bahwa jubah brokat 9 naga dan 4 fenix ini adalah sulaman tanganku sendiri untuk merayakan ulang tahun Yang Mulia Permaisuri. Jika ada kebohongan, biarlah langit menghukumku. Yang Mulia Permaisuri, ZR bekerja keras hingga larut, hanya untuk menyulam jubah brokat 9 naga dan 4 fenix ini demi merayakan ulang tahun Anda, tapi siapa sangka Nona muda kedua malah meragukan ketulusan baktinya kepada Anda. Anda harus memberikan keadilan bagi ZR. Bu Jue, aku tidak akan menghukummu dengan berat. Pergilah ke lorong luar dan berlututlah untuk merenungkan kesalahanmu. Saya akan melaksanakannya.
Permaisuri, pakaian jubah brokat 9 naga dan 4 feniks ini, mengapa Anda tidak mencobanya? Lagi pula, ini adalah bentuk bakti dari Zier. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Ini, Ada apa, Momo? Lian Yuzi, beraninya kau. 5 cakar ini untuk naga, 4 cakar untuk ular sanca. Kau berani memberikan kepada Yang Mulia Permaisuri jubah brokat 9 piton dan 4 feniks. Apa maksud tersembunyimu? Yang Mulia, jubah ini iya. Zier, diam. Meski kau tidak sengaja, tapi kau telah membuat kesalahan besar. Cepat minta maaf kepada Yang Mulia Permaisuri. Momo, Saya di sini. karena dia lupa memberikan 5 cakar pada naga emas, maka berikan dia hukuman yang berat sebagai gantinya. Baik, Permaisuri Yang Mulia, saya bersalah. Selir Agung Ren, kerabat keluargamu, berulang kali menyinggungku. Mungkinkah kau dalang di baliknya? Karena menginginkan posisi permaisuri? Saya tidak berani. Saya tidak berani. Tapi Zier, bagaimanapun adalah putri bangsawan dari Count Singan, mohon permaisuri berbaik hati. Selir Agung Ren, karena tidak becus mengawasi, denda gaji selama 1 tahun. Bawa wanita tidak tahu diri itu dan usir dia keluar. Kakak akan dipermalukan di depan banyak orang. Tunggu saja, pembalasanku baru saja dimulai. Nanti kau akan tahu, apa yang kau alami hari ini hanyalah permulaan. Kepergian ibumu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku akan melaporkan hal ini kepada Yang Mulia Permaisuri. Silakan saja. Kau baru saja bersumpah di hadapan Yang Mulia Permaisuri, berani berbohong di depan orang mulia. Aku tidak tahu seberat apa hukuman yang akan kau terima nanti. Jangan-jangan hadiah di tangan pangeran pertama adalah hadiah yang sebenarnya. Untuk Permaisuri, sepertinya kau tidak terlalu bodoh. Yang Mulia Permaisuri, ini kabar gembira. Coba katakan, kabar gembira apa itu? Saya sudah menyiapkan hadiah ini untukmu. Anda pasti akan sangat menyukainya. Selamat ulang tahun, Yang Mulia Permaisuri. Lukisan ini tidak memiliki nilai seni, juga tidak ada tekniknya, bahkan penyimpanannya sangat buruk. Lihat, noda lukisan ini sudah mulai menguning. Pangeran pertama, ternyata kau dan nona muda kedua memang satu keluarga. Yang satu memberi baju bekas, yang satu memberi lukisan yang tidak jelas. Apa kau ingin membuat muak permaisuri? Pengawal, beri pelajaran pada Ren Yingying dan wanita jahat ini. Permaisuri, hanya karena sebuah lukisan yang tidak jelas, Anda ingin menghukum saya? Itu sungguh tidak adil. Ini adalah peninggalan mendiang kaisar? Ini adalah hadiah yang diberikan mendiang kaisar kepadaku. Kau pikir kau siapa? Beraninya berisik di sini? Permaisuri, anggun dan menawan, auranya memang luar biasa. Aku mencoba melukisnya berulang kali pun tak bisa. Sungguh penyesalan yang besar. Saya merasa, ucapan yang mulia ini, apakah hanya alasan karena tidak bisa melukis dengan baik? Permaisuri, jangan terlalu pintar, berikan aku sedikit muka. Di dalam lukisan yang mulia, saya terlihat seperti apa? Kemarilah. Entah cantik, ataupun buruk rupa, asalkan aku bersama yang mulia, saya sudah sangat puas. Pangeran pertama, aku sangat menyukai hadiahmu. Aku sangat terkejut. Menjawab Yang Mulia, hadiah ini bukan ide saya, melainkan Nona Bu yang sengaja mencarikannya untuk Anda. Katanya Yang Mulia akan menyukainya. Anak ini, kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Peninggalan mendiang kaisar memang sangat sulit ditemukan. Nona Bu tidak berani memberitahu Anda lebih awal karena khawatir jika tidak bisa mendapatkan barang berharga ini akan membuat Anda kecewa. Cuma sebuah peninggalan mendiang kaisar? Permaisuri tampaknya terlalu membela pangeran pertama pasangan. Ren Yingying, 2 hukuman masih belum cukup? Saya tidak berani. Saya hanya salah bicara sebentar. Sama sekali tidak bermaksud menyinggung permaisuri dan mendiang kaisar. Apakah kau sengaja atau tidak? Kau sendiri yang paling tahu. Hari ini, pilihannya, kau meminta maaf kepada mereka berdua, atau aku akan mencopot posisimu sebagai selir agung. Yang Mulia Permaisuri, saya adalah seorang selir agung, juga menantu keluarga kekaisaran. Bagaimana bisa saya di depan begitu banyak orang meminta maaf kepada mereka berdua yang masih junior? Baiklah, kalau begitu, hari ini aku akan mencopot posisimu sebagai selir agung. Pengawal, siapkan titahnya. Selama kita masih bertahan, masih ada harapan di masa depan. Hari ini, aku telah salah bicara. Aku di sini, meminta maaf kepada kalian berdua.
Kuharap kalian berdua tidak memasukkannya ke dalam hati. Kuharap selir agung dalam masalah ini bisa mengambil pelajaran berharga. Lain kali sebelum bicara, gunakan otakmu dulu, pikirkan apa yang pantas dikatakan, dan apa yang tidak seharusnya diucapkan. Kau? Yang Mulia Permaisuri, selir agung hari ini terserang flu, tubuhnya sedang tidak sehat. Saya akan membawanya pulang lebih dulu untuk beristirahat. Setelah dia sembuh nanti, kami akan datang lagi untuk meminta maaf kepada Yang Mulia Permaisuri. Aku rasa hari ini, pikirannya memang sedang tidak jernih. Pergi dari sini. Jika lain kali berani bicara sembarangan lagi, aku pasti tidak akan memberimu ampun. Cuman main. Baik. Bagaimana keadaan tangan kakak? Bagaimana rasanya hampir menjadi orang yang tidak berdaya tadi? Aku memang hampir tidak berdaya, tapi kau sebentar lagi akan menikah dengan orang lemah. Beraninya, kau berani tidak sopan pada pangeran pertama. Apa aku salah bicara? Makhluk hina keturunan pendosa. Sangat cocok bersanding dengan pangeran tidak berguna di keluargamu. Cengeng, tampar mulutnya. Kau? Berisik dan ribut di depan istana permaisuri. Di mana tata krama kalian? Bibirong, tolong aku. Yang Mulia Permaisuri menyuruhku berlutut, aku tidak punya keluhan. Tapi aku ini putri bangsawan kediaman Count, malah dipermalukan oleh mereka seperti ini. Mohon Yang Mulia Permaisuri berikan keadilan. Kau yang lebih dulu bicara tidak sopan padaku. Nona besar, permaisuri sudah memaafkan kesalahanmu yang sangat tidak sopan itu, dan menyuruhmu pulang ke kediaman untuk merenungkan kesalahanmu. Tapi mereka, begitu banyak orang menindasku, apa Permaisuri tidak akan peduli? Permaisuri peduli atau tidak, itu urusan permaisuri. Sejak kapan giliranmu yang mengatur segala hal di sini? Nona muda kedua, Yang Mulia Permaisuri menghukummu untuk merenung di sini. Apa kau keberatan? Bibirong. Pangeran pertama tidak perlu banyak bicara. Permaisuri menghukumnya bukan karena masalah nona besar. Ibu? Apa ibu bisa membiarkan wanita jahat Bujue itu menindas putri ibu seperti ini? Aduh, ibu pasti akan mencari cara untuk membereskan wanita jahat itu. Tenang saja, ya. Nyonya, bubuk pemutus usus milik Jenderal Besar sudah dikirim secara rahasia ke tangan selir mulia yang mulia. Permaisuri wanita tua licik itu, bukankah dia suka membantu wanita jahat Bujue itu? Kali ini, aku akan membuat mereka berdua lenyap bersama. Begitu dia tiada, saat itu, bibimu bisa menguasai 6 istana, di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Saat itu tiba, untuk menghabisi wanita jahat itu, bukankah hanya perlu 1 kalimat saja? Apa kau tahu kesalahanmu? Saya merasa bersalah atas kasih sayang yang mulia. Mengenai masalah jubah suta, meski itu Ren Mingking yang sengaja menjebak saya, tapi demi keinginan pribadi, saya mengabaikan harga diri yang mulia dan mengikuti rencana mereka. Saya mohon hukuman dari yang mulia. Nyali kamu besar juga, berani-beraninya menghitung aku ke dalam rencanamu. Jika bukan karena kamu mengirimkan barang peninggalan mendiang kaisar, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Permaisuri yang mulia, Anda telah memimpin istana belakang selama bertahun-tahun. Mana mungkin trik kecil Nona Bu ini bisa membohongi Anda? Katakanlah, apa tujuanmu sengaja mengungkit mendiang kaisar di perjamuan ulang tahun? Apa maumu? Saya tahu. Sejak mendiang kaisar tiada, posisi yang mulia menjadi sangat sulit. Selir Agung Ren berulang kali memprovokasi yang mulia, tidak lain hanyalah karena mengandalkan kasih sayang kaisar. Saya ingin membantu yang mulia. Katakanlah, apa yang kau inginkan? Saya tidak tahu apakah yang mulia masih ingat dengan kisah Count Nyonya saat itu. Sutra Yunjin yang berkualitas tinggi ini sangat sulit didapatkan, jadi aku berikan kepada kalian untuk dijadikan baju pernikahan. Yang Mulia Permaisuri, silakan minum obatnya. Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri. Panggil tabib. Panggil tabib. Bagaimana keadaannya, tabib? Keadaan pingsan, Yang Mulia sangatlah aneh. Saya tidak bisa menemukan penyakit apapun, tapi kondisi fisiknya menurun dengan sangat cepat. Jika penyebabnya tidak segera ditemukan, akibatnya akan sangat buruk. Nona, ini dikirimkan oleh orang suruhan pangeran pertama. Ternyata ini memang ditujukan kepadaku. Kaisar, mohon ampuni kesalahan besar saya. Kaisar, tadi kakak terburu-buru masuk ke istana untuk mencari saya. Katanya Ratu jatuh sakit karena... Karena apa? Katakan. Karena ada seseorang di belakang yang melakukan sihir wugu untuk mengutuk Ratu. Lancang. Siapa yang berani melakukannya? Itu adalah Nona muda kedua.
Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia ada di dalam kediaman, sedang melakukan boneka sihir. Sayangnya dia sangat disukai oleh permaisuri, sehingga dia menjadi sangat sombong di kediaman, dia sama sekali tidak menghargai saya. Oleh karena itu, saya hanya bisa memohon kepada selir mulia yang mulia, untuk melapor langsung kepada yang mulia. Selidiki masalah ini dengan teliti untukku. Jika memang benar dia yang melakukannya, aku pasti akan menghukumnya dengan sangat berat. Cepat geledah. Yang mulia, apa yang sedang kau lakukan? Kau sungguh berani mencelakai permaisuri? Setelah aku mengungkap kebenarannya, aku pasti akan menghabisimu tanpa ampun. Mendengar ucapan yang mulia seolah-olah sudah memastikan segala kesalahanku. Mana buktinya? Bukti? Buktinya ada di dalam kamarmu. Bu Jue, kali ini kau tidak akan bisa lari. Setelah kami menemukan buktinya, aku sendiri yang akan mengirimmu untuk menyusul ibumu. Aku tidak takut karena aku tidak bersalah. Jika kalian ingin menggeledah, lakukan saja. Kenapa banyak bicara? Ini adalah pemberian dari Nyonya sebagai tanda permintaan maaf. Lalu kenapa? Hanya dengan kemampuanmu, kau pikir bisa melawanku? Kemari, tangkap pengkhianat yang menggunakan sihir wugu untuk mencelakai permaisuri ini. Bu Jue, aku akui kau memang lebih hebat dari ibumu. Tapi lalu kenapa? Melakukan hal yang tidak seharusnya, mendengar hal yang tidak seharusnya, akhirnya kau akan tetap berakhir dengan tragis. Dasar kau anak durhaka. Beraninya kau melakukan hal yang sangat tidak pantas ini. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungan lagi dengan kediaman Lian. Ayah, tanpa mencari tahu kebenarannya, ayah langsung menghakimiku. Apa ayah benar-benar tidak peduli sedikit pun pada hubungan ayah dan anak kita? Kau sudah melakukan hal bodoh seperti ini? Masih berharap aku melindungimu? Aku melakukan ini demi menegakkan keadilan. Baik, karena ayah sudah berkata begitu, maka sebentar lagi aku pasti akan memutuskan hubungan dengan ayah. Ayah, jangan menyesal nanti. Aku malah berharap tidak pernah punya anak durhaka sepertimu. Kaisar tiba. Hormat kami, Kaisar. Kaisar, benda ini ditemukan di dalam kamar wanita ini. Sungguh keterlaluan. Ampuni hamba, Kaisar. Ini semua perbuatan Nona kedua, tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, Kaisar. Kami sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Mohon kebijaksanaan, Kaisar. Hamba difitnah. Sudah sampai begini, kau masih ingin mengelak? Buktinya sudah sangat jelas. Masih berani mengaku tidak bersalah. Pengawal, seret dia keluar. Hukum dia. Ayahanda Kaisar, tunggu dulu. Sudah tertangkap basah, kau masih ingin membela diri? Mungkinkah kejadian ini adalah rencana kalian berdua? Ayahanda Kaisar, semenjak permaisuri tidak sadarkan diri, aku merasa mungkin ada seseorang yang sengaja ingin mencelakainya. Maka aku menyelidiki secara diam-diam, dan benar saja di apotek istana, aku menangkap Kasim kecil yang mencoba meracuni permaisuri. Yang mulia, orang ini, apa kau mengenalnya? Apa maksud perkataanmu? Lapor Ayahanda Kaisar, Kasim itu adalah Xiao Guizi dari Istana Selir-Selir Mulia. Saat Cengking menangkapnya, di tubuhnya masih tersimpan bungkusan obat untuk mencelakai Yang Mulia. Selir benar-benar bisa menebak segalanya. Selir mulia? Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar, Xiao Guizi memang benar adalah orang dari istanaku. Tapi siapa yang tahu? Apakah pangeran pertama menggunakan nyawa seluruh keluarga Xiao Guizi untuk mengancamnya agar memfitnahku? Kaisar, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Kaisar, Yang Mulia tidak bersalah? Ini pangeran pertama. Ini pangeran pertama, dia menggunakan nyawa saya untuk mengancam saya agar menjebak Yang Mulia. Saya rela mempertaruhkan segalanya demi membuktikan Yang Mulia tidak bersalah. Kaisar, Anda sudah lihat sendiri, pangeran pertama menggunakan cara ini untuk menjebak saya. Maka masalah permaisuri yang pingsan, pasti perbuatan mereka berdua. Pengawal, bawa putra durhaka ini dan wanita ini ke penjara terdalam. Tunggu sampai hukuman dijatuhkan. Baginda tunggu. Sampai saat ini, kau masih ingin mengelak? Boneka ini hanyalah sebuah boneka biasa. Selir Agung, bagaimana bisa kau menentukan kalau ini adalah yang mencelakai Yang Mulia permaisuri hingga pingsan? Kabarnya, untuk mencelakai orang dengan sihir wugu, perlu menuliskan nama korbannya, lalu menyembunyikannya di dalam perut boneka. Benar atau tidaknya, kita akan tahu setelah membedahnya. Kertas itu, jelas-jelas aku sendiri yang memasukkannya ke dalam, kenapa tidak ada? Kaisar, karena bukan aku yang mencelakai Yang Mulia permaisuri. Saya mohon Kaisar geledah kediaman ini. Tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Demi keselamatan Yang Mulia permaisuri, halaman Bu Jue harus digeledah. Begitu juga dengan halaman kediaman Lian yang lainnya. Hongjian, aku perintahkan kau untuk membawa orang dan menggeledahnya sendiri. Saya laksanakan perintah. Ada yang tidak beres?
Tatapan wanita jahat itu kenapa terlihat begitu senang? Apa mungkin? Kaisar, inilah yang saya temukan di dalam kamar Nyonya Ren. Tidak mungkin. Ini bukan barang milikku. Komandan Hong adalah orang kepercayaan ayahanda. Apa mungkin? Dia akan menfitnahmu? Kaisar, pasti ada seseorang yang sengaja meletakkan boneka ini di dalam kamar ibuku. Saya mohon Kaisar menyelidikinya dengan adil. Fitnah, sihir wugu ini kalian sendiri yang mengatakannya. Kaisar juga kalian yang mengundangnya datang. Siapa lagi yang lebih tahu daripada kalian tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kaisar, kenapa tidak membedah perut boneka itu dan lihat apakah ada selembar kertas di dalamnya? Semuanya akan langsung menjadi jelas. Ayahanda, biarkan saya yang mengurus hal ini. Ayahanda, lihatlah ini. Bagus sekali. Sandiwara ini bahkan sudah berani dimainkan di hadapanku. Kaun Singan, istrimu sungguh berani. Wanita jahat, beraninya kau mencelakai permaisuri. Kaisar, semua ini, perbuatan wanita tidak tahu diri ini, tidak ada hubungannya dengan saya. Dengan sikap Lian Chengbi yang sangat egois ini, mungkinkah demi Ren Minqing, dia tega menyakiti seorang istri bangsawan yang sah? Jue Er, cepat mohonkan ampun untuk ayah. Ayah benar-benar tidak tahu kalau ini perbuatan wanita jahat itu. Aku sudah diusir oleh kediaman Lian, lalu dengan status apa aku memohonkan ampun untuk Kaun Singan? Kaisar, ini tidak adil. Ibuku, dia pasti tidak akan menyakiti permaisuri. Tidak adil? Masalah boneka sihir ini dikatakan oleh Selir Agung. Jika dia tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Selir Agung adalah adik kandung Nyonya Ren. Bagaimana mungkin dia memfitnah kakak kandungnya sendiri? Adik, ini aku. Semua ini memang perbuatanku. Aku tidak puas pada permaisuri yang berkali-kali membela Bu Jue si wanita jahat ini. Karena itulah aku menggunakan sihir jahat untuk mencelakai permaisuri. Menggunakan sihir jahat? Menyakiti permaisuri? Kesalahanmu tidak termaafkan. Masukkan ke penjara bawah tanah. Kaisar, permaisuri sudah sadar. Kaisar ampun, hamba mohon ampun. Kaisar. 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 Kaisar ampun, hamba mohon ampun. Kaisar ampun, hamba mohon ampun. Ibu. Kau, aku akan menghabisimu. Juer, tolonglah. Di hadapan ratu, tolong mintakan pengampunan untuk keluarga kita. Biarkan yang mulia melepaskan kami. Jangan panggil aku Juer. Margaku adalah Bu. Tidak ada hubungannya dengan kediaman Lian kalian. Kau pikir kau sudah menang? Aku masih punya Lu Zhongzhao. Dia adalah satu-satunya putra yang mulia yang sehat. Suatu hari nanti, saat dia naik takhta, bibiku akan menjadi ibu suri, dan aku akan menjadi ratu. Saat itu tiba, aku pasti akan membalasmu berkali-kali lipat. Daripada kau di sini, berkhayal tentang masa depan, lebih baik kau pikirkan bagaimana 3 hari lagi kau akan mengurus kepergian ibumu. Bu Jue, Zier, aku akan menghabisimu. Zier. Kenapa? Datang untuk menertawakanku? Leluconmu, sudah cukup banyak yang aku lihat. Hari ini aku ingin melihat, apakah orang yang akan pergi benar-benar akan berkata jujur. Ingin bertanya tentang urusan ibumu? Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Masalah bertahun-tahun lalu, tadinya aku mengira dia ingin membawamu, dan Lian Yuzi masuk ke kediaman, tapi hari ini baru kusadari, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak akan demi dirimu menyakiti ibuku. Ren Minqing, kau tidak sepenting itu. Lalu untuk apa kau mencariku? Kenapa tidak kau tanya saja pada ayahmu? Lagi pula aku adalah orang yang akan segera tiada. Kakak tertuaku pasti akan membalaskan dendamku. Hukuman baru akan dijalankan 3 hari lagi. Aku tahu kau tidak akan dengan mudah memberitahuku. Karena itu aku sudah bersiap. Apa yang mau kau lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku kira kau sehebat apa. Katakan, ibuku sebenarnya bagaimana bisa tiada? Aku bicara. Ada orang istana. Seorang Kasim datang dari istana. Entah apa yang Kasim itu katakan padanya. Setelah Kasim itu pergi, Lian Chengbi langsung menyuruh orang menghabisi ibumu. Kau tahu siapa nama Kasim itu? Siapa dia? Aku tidak tahu. Lian Chengbi tidak pernah mengatakannya padaku. Aku sudah katakan semua yang kutahu. Berikan obat penawarnya padaku. Kumohon padamu. Berikan penawarnya padaku. Kepergian ibuku waktu itu kau juga terlibat di dalamnya. Tetaplah di sini baik-baik dan bertobatlah.
3 hari lagi, Nyonya Ren akan dihukum di gerbang Meridian. Selamat ya. Selangkah lagi menuju pembalasan dendammu. Tapi, racun penghancur usus ini berasal dari perbatasan. Nona Bu, apakah kau sudah mempertimbangkan orang di baliknya? Selain Ren Ciceng Jenderal Besar Ren, siapa lagi yang mungkin? Jenderal Besar Ren memiliki jasa militer yang luar biasa, mendapatkan kepercayaan dari ribuan prajurit, tapi dia sangat protektif. Jika dia tahu adik perempuannya tiada di tanganmu, dia pasti tidak akan tinggal diam. Nona Bu, apa kau punya rencana cadangan? Rencana cadangan itu tentu saja ada. Hanya saja, aku tidak tahu apakah pangeran pertama bersedia bekerja sama dengan saya. Oh, aku ingin mendengarnya lebih lanjut. Hal ini ada hubungannya dengan seorang ibu. Pangeran pertama, karena tujuan kita sama, kita tidak perlu saling menyembunyikan sesuatu, kan? 10 tahun lalu, setelah Kaisar terdahulu mangkat, penyebab kepergiannya tidak jelas. Setelah Kaisar naik takhta, beliau tidak terburu-buru mengganti permaisuri, melainkan tetap mempertahankan permaisuri dari Kaisar terdahulu, lalu menikahi selir baru, yaitu Selir Agung Ren yang sekarang. Selir Agung Ren melahirkan seorang putra, yaitu Pangeran ketiga. Pangeran pertama lahir sebelum Kaisar naik takhta. Dari seorang pelayan, ibu kandungnya tidak diketahui. Permaisuri tidak memiliki keturunan, tidak ada putra maupun putri. Benarkah? Benar. Salah. Permaisuri bukannya tidak memiliki anak, melainkan bersama mendiang Kaisar. Beliau memiliki seorang putra mahkota, yang wajahnya mirip dengan Pangeran Sulung, dan usianya pun hampir sama. Hanya saja, Pangeran Sulung sangat ahli dalam ilmu bela diri, sedangkan putra mahkota lebih ahli dalam mengatur strategi. Masalah penggulingan putra mahkota itu, bagaimana bisa kau mengetahuinya? Apa kau tahu, ini adalah pelanggaran yang sangat berat? Jika aku tahu bahwa rahasia ini adalah pelanggaran besar, dan kau, sebagai putra mahkota yang terbuang itu, Cheng Qian, seberapa banyak penderitaan yang telah kau lalui, hingga bisa menjadi Pangeran Sulung seperti sekarang? Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Bagaimana kau bisa tahu identitas asliku yang sebenarnya? Informan yang pergi ke perbatasan telah menemukan sebuah fakta. Putra mahkota pertama saat itu bukannya menderita luka dalam, melainkan jatuh sakit karena kelelahan dan mengidap penyakit paru-paru. Dan orang yang menderita penyakit itu tidak mungkin bertahan hidup sampai sekarang, juga tidak mungkin memiliki ilmu bela diri yang hebat. Jadi, kau bukanlah Lu Chengqian. Kau adalah putra mahkota terbuang yang dikejar 10 tahun yang lalu, yaitu Lu Chengyin. Permaisuri yang terhormat adalah ibu kandungmu. Chengqian, kita bukanlah musuh. Aku tahu penderitaan seorang ibu saat kehilangan anaknya, dan aku lebih tahu lagi penderitaan seorang anak yang setiap hari berhadapan dengan ibunya, namun tidak bisa mengakui satu sama lain. Lu Chengqian, mari kita menikah. Ayahanda Kaisar, saya dan Permaisuri benar-benar saling mencintai. Lagi pula kami sudah lama bertunangan. Saya ingin menikahinya sebagai istri, berharap Ayahanda Kaisar memberikan restunya. Cheng Qian, usiamu sudah tidak muda lagi. Memang sudah waktunya untuk menikah. Anak bernama Bu Jue ini, aku melihatnya cukup baik, pintar dan berbudi luhur. Kedepannya, dengan dia yang menjagamu, aku menjadi tenang. Pernikahan kalian berdua, aku izinkan. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Kaisar, kabar gembira. Ada berita sukacita dari perbatasan. Jenderal Besar telah menangkap pemimpin Xiongnu hidup-hidup. Saat ini Selir Agung Ren sedang membawa surat keluarga yang dikirim oleh Jenderal Besar dan sedang menunggu di luar istana. Suruh Selir Agung Ren masuk. Baik. Selamat untuk Ayahanda Kaisar. Kalau begitu, saya dan Permaisuri mohon pamit undur diri dulu. Kalian mundurlah. Terima Ayahanda kasih. Kaisar. Selir Agung, Kaisar meminta Anda masuk. Pangeran pertama, seharusnya sudah dengar semuanya kan? Kakakku berhasil mengalahkan Xiongnu dan menangkap pemimpinnya hidup-hidup. Sang Jenderal Besar, sangat pemberani dan tiada tanding, sungguh merupakan anugerah bagi kerajaan kita. Baru sekarang tahu caranya menjilat? Sudah terlambat. Kudengar pangeran pertama sedang bersiap untuk menikah, maka aku juga akan mengatur pernikahan Chong Zhao di hari yang sama denganmu. Saat itu tiba, kau akan melihat dengan jelas perbedaan antara dirimu dan Chong Zhao. Kabar kemenangan Sang Jenderal Besar. Bukannya dikirim ke istana terlebih dahulu, malah dikirim kepada Ren Yingying. Sungguh menarik. Kaisar bukanlah orang yang mudah dihadapi. Lihat saja nanti, pertunjukan serunya baru saja dimulai. Ayo pergi. Kaisar, ini adalah surat keluarga yang ditulis kakak untuk saya. Silakan Kaisar periksa.
Jenderal Besar Ren ini memang tidak mengecewakan kepercayaan yang aku berikan padanya. Kaisar, kakak sudah tahu Anda telah menghukum kakak sulung. Walaupun benar dia yang mencoba mencelakai ratu lebih dulu. Tapi aku dan kakak, bagaimanapun juga dibesarkan oleh kakak sulung sendiri. Jadi menurut Selir Agung, apakah aku sudah bertindak tidak adil? Saya mana berani menyalahkan Anda? Hanya saja, kakak memimpin 300.000 prajurit bertempur di garis depan. Tapi Anda begitu tanpa ampun telah menghabisi kakak sulung. Saya khawatir, jika kabar ini sampai ke perbatasan, akan membuat 300.000 prajurit itu berkecil hati. Astaga. Benar juga aku kurang mempertimbangkannya. Jadi menurut maksud Selir Mulia, aku harus melakukan apa untuk menebusnya? Kakak hanya punya Chong Zhao dan Yuzi sebagai keponakan. Kaisar cukup beri perintah, angkat Chong Zhao sebagai putra mahkota, lalu bebaskan kediaman Lian dari kurungan, dan berikan restu pernikahan bagi Chong Zhao dan Yuzi. Itu pasti akan membuat kakak tenang. Itu adalah sebuah ide yang bagus. Lagi pula aku hanya punya Chong Zhao, seorang putra yang bisa mewarisi tahta. Kalau begitu, saat Chong Zhao melangsungkan pernikahan, aku akan mengangkatnya menjadi putra mahkota. Terima kasih, Kaisar. Saya dengar. Hari ini, pangeran pertama datang meminta restu pernikahan dari Kaisar. Kalau begitu, lebih baik pernikahan Chong Zhao diatur bersama pangeran pertama pada hari yang sama. Dua kebahagiaan sekaligus, itu akan menjadi kisah yang indah. Baiklah, ikuti saja kemauan Selir Mulia. Kaisar, mohon tenangkan diri Anda. Kau lihat sendiri kan? Dia berani menggunakan sang jenderal untuk mengancam aku secara terang-terangan. Kaisar, mohon tenangkan diri Anda. Bagaimana aku bisa tenang? Aku bahkan belum tiada. Mereka sudah berani bersikap searogan ini. Fugui, Saya di sini. kabar tentang para pengungsi sudah bisa disebarkan ke ibu kota. Aku sengaja memohon pada Selir Agung, agar kita berdua hari ini melangsungkan pernikahan bersama, itu agar kau bisa melihat jelas perbedaan antara kau dan aku. Ibumu baru saja tiada, masa berkabung pun belum usai, tapi kau sudah terburu-buru, ingin segera masuk ke istana. Seberapa takutnya kau sampai merasa tidak akan ada yang mau menikahimu? Jangan sombong dulu. Di dinasti kita, semua pejabat di atas tingkat 3 diwajibkan memiliki tubuh yang sehat. Kondisi fisik pangeran pertama sangat tidak berdaya, sudah pasti tidak akan pernah menjadi putra mahkota. Sedangkan Lu Zhongzhao yang akan kunikahi, ditakdirkan menjadi putra mahkota. Siapa yang berani mengusikku? Justru kau. Setelah aku menjadi putri mahkota nanti, aku pastikan kau akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Selamat untuk pangeran ketiga dan putri atas pernikahan agung kalian. Tidak disangka, pernikahan hari ini ternyata dilaksanakan di Istana Timur yang hanya boleh digunakan putra mahkota. Kudengar, ini adalah berkah yang secara khusus dimintakan oleh Selir Agung Ren untuk pangeran ketiga. Ngomong-ngomong, pasangan pangeran pertama ini hanya menumpang kemewahan pangeran ketiga. Kalau tidak, mengingat ketidaksukaan yang mulia terhadap pangeran pertama, mungkin seumur hidup pun mereka tidak akan bisa masuk ke Istana Timur. Ibu kandung pangeran pertama ini hanyalah seorang pelayan rendah, dan pangeran pertama sendiri hanyalah seorang pria lemah yang tak berdaya. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan pangeran ketiga milikku? Aku sungguh iri pada kakak dan ipar. Di sini sangat tenang. Tidak seperti kami, yang hampir gila, karena terus didatangi tamu-tamu terhormat untuk memberi selamat. Kakak, sebaiknya kau jangan iri. Pangeran pertama kita adalah seorang penyandang cacat. Dia tidak bisa mewarisi tahta. Jika pangeran ketiga sama seperti pangeran pertama, tentu itu tidak akan baik. Kau berani menyumpahiku? Ini kan adik ipar, tadi dia bilang iri padaku. Kakak hanya menanggapi kata-katanya saja. Bagaimana bisa disebut menyumpahimu? Jika tidak bisa bicara, lebih baik diam saja. Dasar pembawa sial. Waktu yang baik telah tiba. Mohon kepada para pangeran dan putri untuk mengikuti saya masuk ke aula, guna memberikan penghormatan kepada para leluhur. Apa status kalian sebenarnya? Atas dasar apa kalian masuk duluan? Sejak dulu ada urutan usia, tentu yang tua duluan, baru yang muda. Sejak dulu di Istana Timur, untuk ritual pemujaan leluhur, selalunya putra mahkota yang masuk terlebih dahulu. Apalagi kudengar Kaisar sudah menetapkan pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Pangeran pertama ini sungguh tidak tahu diri. Beraninya dia berjalan di depan pangeran ketiga. Titah suci tentang penetapan putra mahkota saja belum turun, tentu saja harus berdasarkan urutan usia, pangeran pertama yang di depan. Karena kalian pura-pura bodoh, maka jangan salahkan saya jika bicara kasar. Jika bukan karena menumpang pengaruh saya dan pangeran ketiga, jangan harap kalian bisa melangsungkan pernikahan di Istana Timur yang khusus untuk putra mahkota ini. Apa pangeran pertama tahu soal ini? Aku tidak pernah mendengarnya. Sebaliknya,
Selir Agung Ren lah yang tahu kita menikah hari ini. Makanya dia tidak sabar ingin menetapkan tanggal pernikahan pangeran ketiga tepat di hari ini. Siapa yang menumpang pengaruh siapa? Apa kalian tidak tahu? Beraninya kau bicara begitu? Tidak tahu malu. Yang Mulia Kaisar tiba. Waktu keberuntungan sudah tiba. Mengapa kalian belum masuk juga? Menjawab Ayahanda Kaisar. Saya dan pangeran ketiga sedang bersiap untuk masuk, tapi didahului oleh pangeran pertama. Sejak dulu yang tua selalu didahulukan. Pangeran pertama adalah kakak tertua. Bagaimana bisa kau bilang dia mendahului? Yang Mulia, disinilah letak kesalahan Anda. Karena Yang Mulia Kaisar sudah memutuskan untuk mengangkat Chongzhao sebagai putra mahkota, maka pangeran pertama seharusnya memberikan jalan bagi Chongzhao. Jika tidak, dan waktu keberuntungannya terlewat, itu tidak akan baik. Kau pikir setelah menikah dengan pangeran pertama, kau bisa setara denganku? Benar-benar mimpi di siang bolong. Urutan senioritas adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Selama Lu Chongzhao belum resmi dilantik menjadi putra mahkota, pangeran pertama harus tetap berada di depan. Jika tidak, orang-orang di dunia akan mengira bahwa keluarga kekaisaran kita tidak mengerti aturan. Apa yang dikatakan permaisuri ada benarnya. Yang tua harus didahulukan. Aturan tidak boleh dilanggar. Hahaha. Adik akan memberitahu kakak sebuah kebenaran. Sebelum segalanya mencapai saat terakhir, jangan pernah menarik kesimpulan sendiri. Jangan sombong dulu. Kaisar hanya memiliki 2 orang putra. Jangan bilang kau pikir si pangeran pertama yang lemah itu bisa menandingi pangeran ketiga milik kami. Itu belum tentu bisa dipastikan. Saat itu kau berperang demi negara, hingga merusak kesehatanmu. Di pinggir kota ada sebuah villa dengan pemandian air panas, kudengar untuk mengobati luka dalam sangat berkhasiat. Hari ini, aku akan memberikan villa itu sebagai hadiah pernikahanmu, untuk kalian. Terima kasih Ayahanda. Kaisar ternyata benar-benar tidak menyukai pangeran tertua, memberinya hadiah pernikahan hanya sebuah villa pemandian air panas. Bahkan aku pun tidak menginginkannya. Menurutku posisi putra mahkota ini pasti milik pangeran ketiga. Ayahanda, ini adalah barang favorit Anda, kata pengantar pavilion anggrek. Ayahanda telah membesarkan saya selama bertahun-tahun, saya sengaja mencarinya untuk dipersembahkan kepada Anda. Bagus, bawakan kemari. Pangeran ketiga sungguh berbakti. Di hari pernikahannya saja, masih sempat mempersembahkan harta untuk Kaisar. Pangeran ketiga tidak hanya berbakti, tapi juga sangat berbakat. Beberapa waktu lalu, masalah penanggulangan bencana telah diselesaikan dengan sangat baik. Kaisar sudah seharusnya memberi pangeran ketiga imbalan besar. Hamba mohon Kaisar menetapkan pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Hamba setuju. Masalah putra mahkota menyangkut nasib negara, tidak bisa main-main. Bukan, Kaisar? Mohon pertimbangkan lagi. Permaisuri tenang saja. Chongzhao adalah anak yang saya besarkan sendiri, saya sangat percaya padanya. Aku akan menunggu. Kau berlutut? Adik? 3, 2, 1. Lapor. Kaisar, ada berita buruk. Para pengungsi sudah memasuki ibu kota. Karena beberapa waktu lalu aku meminta pangeran ketiga pergi menyalurkan bantuan. Kenapa masih ada pengungsi? Kaisar, pangeran ketiga menggelapkan dana bantuan dan secara rahasia memerintahkan untuk menekan perlawanan para pengungsi. Sekarang para pengungsi sangat marah, mereka menyerbu ibu kota. Bagaimana kita harus menanganinya? Lapor. Kaisar, beberapa hari ini saya menemukan di ibu kota ada pencarian rahasia pengrajin untuk membuat jubah kebesaran. Setelah menyelidikinya, di kediaman pangeran ketiga saya menemukan jubah ini. Kau. Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar, mohon tenang. Baru saja aku memuji kinerjamu. Di belakangku apa saja yang sudah kau lakukan? Apa begini caramu membalas kebaikanku? Kaisar mohon tenang. Pangeran ketiga tumbuh di bawah bimbingan Anda. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Pasti ada seseorang yang menjebaknya. Kau lihat anakmu. Apa yang sudah dia perbuat? Buktinya sudah jelas. Kau masih berani membelanya? Apa kau pikir kepala selir Agung Ren tidak bisa aku hukum? Ayahanda Kaisar, mohon tenang. Saya mengaku salah. Ayahanda Kaisar, berikan saya satu kesempatan lagi. Mulai hari ini, pangeran ketiga dan pasangan dibuang ke istana pengasingan. Tanpa perintah dariku, jangan harap bisa keluar dari sana satu langkah pun. Cih. Saya patuh pada perintah. Ayahanda Baginda mohon tenang. Pangeran ketiga, ini adalah kejutan yang aku siapkan untukmu. Apa pangeran ketiga menyukainya? Itu kau. Dasar wanita jahat. Kau menjebak pangeran ketiga kami. Dia sendiri yang tidak jujur. Begitu serakah, lalu siapa lagi yang mau disalahkan? Bawa dia pergi. Chongzhao.
Hamha. Yang Mulia, ampuni saya. Aku benar-benar meremehkan mereka. Sampai-sampai berani menyelidikiku diam-diam, hingga membuat putraku mengalami kegagalan yang memalukan ini. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa mereka pikir dengan begini saja bisa menjatuhkan aku? Selama kekuatan militer masih ada di tangan kakakku, aku tidak akan pernah goyah. Kakakku sudah dalam perjalanan kembali ke istana. Kita lihat saja. Sampai kapan mereka bisa bersikap angkuh? Panglima sedang dalam perjalanan kembali. Selama kekuatan militernya masih ada. Lu Zhongzhao, bisa bangkit kembali kapan saja. Kekuatan militer itu sudah berada di tangannya terlalu lama. Yang Mulia bukanlah orang yang bisa menoleransi hal itu. Kau sungguh berani bicara begitu. Sekarang kita sudah menjadi suami istri. Keluarga Ren juga merupakan musuh kita bersama. Jenderal Besar Ren adalah penghalang yang besar. Pangeran pasti tidak akan tinggal diam tanpa persiapan. Aku memang punya persiapan. Tapi aku lebih ingin mendengar hadiah apa yang akan diberikan oleh selir yang cerdas dan berani ini. Kepada Sang Panglima, hadiah dariku. Tidak akan semudah itu untuk diterima. Xi Cheng, kali ini demi kekaisaran kita telah menenangkan perbatasan, aku ingin memberimu imbalan yang besar. Baginda, keluarga Ren selama beberapa generasi telah menerima kemurahan hati penguasa, setia menjalankan tugas, menjaga perbatasan, adalah tugas saya sebagai bawahan. Mengapa harus ada imbalan lagi? Jenderal Besar, perkataanmu salah. Jenderal Besar telah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun, bukan hanya berjasa, tapi juga telah bekerja keras. Katakanlah, pejabatku yang setia, apa yang kau inginkan? Aku akan memberikan semuanya padamu. Baginda, saya telah menerima kebaikan yang mulia, tidak berani bicara banyak, hanya saja saya mendengar. Pangeran ketiga sekarang sedang ditahan di dalam istana dingin. Sebagai seorang paman, saya harus mengatakannya. Saya telah menjaga perbatasan bertahun-tahun, tidak memiliki putra, jadi sangat memanjakan pangeran ketiga. Jika pangeran ketiga bersalah, maka itu adalah kesalahan saya. Mohon Baginda menghukum saya. Jenderal Besar, mengapa harus sampai begini? Chongzhao adalah keponakanmu, dia juga adalah putraku. Karena kau sudah memohon, maka bebaskan saja dia. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Terima kasih Ayahanda, karena telah memaafkan saya tidak akan berani lagi melakukannya. Jika bukan karena pamanmu memohon untukmu, aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Terima kasih Jenderal Besar sudah melindungiku. Paman. Baginda, tarian yang dibawakan para pelayan istana tadi, sungguh tidak ada yang baru. Dulu, dalam surat yang selir kirimkan, pernah menyebutkan bahwa putri pertama memiliki hati yang mulia dan bakat menari yang luar biasa. Entah apakah para prajurit tentara cukup beruntung untuk bisa melihatnya. Tetap saja paman yang hebat. Sekali bicara, langsung menyamakan wanita jahat ini dengan seorang penari rendahan. Benar Kaisar, kami belum pernah melihat tarian dari bangsawan ibu kota. Entah, bagaimana tarian selir Kaisar jika dibandingkan dengan wanita asing di perbatasan? Jenderal Ren menyamakan selir Kaisar dengan penari rendahan. Bukankah itu artinya tidak menghargai keluarga Kaisar? Pangeran pertama, pernahkah kau melihat luka-luka di sekujur tubuhku ini? Setiap goresan ini adalah akibat Xiongnu yang menyerang perbatasan. Para jenderal sekalian, siapa yang tidak memilikinya? Para prajurit menjaga perbatasan, berjuang dengan gigih, dan mempertaruhkan segalanya. Aku hanya meminta selir Kaisar menari, tapi sudah dianggap merendahkan wibawa dan dianggap sebagai orang rendahan. Lalu apakah ribuan perjuangan para prajurit masih tidak sanggup untuk meluluhkan hati keluarga Kaisar? Aku tahu, kalian para bangsawan ibu kota, merendahkan kami orang-orang kasar ini. Tapi jika kami tidak berjuang di perbatasan, menjaga tanah air, apa kalian masih bisa merasakan kedamaian setiap hari? Dan menikmati keberuntungan ini? Bukankah hanya sebuah tarian? Putri pertama tidak perlu keberatan. Jika ini tersebar, bisa mematahkan semangat para prajurit. Benar sekali. Para prajurit sudah bertahun-tahun di perbatasan, jasanya sangat besar. Hanya satu tarian, kakak kekaisaran. Mengapa harus dimasukkan ke dalam hati? Putri pertama, apakah kau bersedia mempersembahkan sebuah tarian? Jenderal Besar benar-benar punya rencana yang hebat. Berpura-pura mabuk, membawa sekelompok orang kasar untuk membuat keributan, membuatku dan Lu Chengqian berada dalam posisi yang sulit. Pantas saja Lu Chengqian berkata bahwa Ren Yingying dan anaknya, jika digabungkan masih tidak sesulit dia untuk dihadapi. Karena keinginan Jenderal Besar adalah keinginan jutaan prajurit di perbatasan, aku tentu saja bersedia mempersembahkan sebuah tarian pedang untuk menghormati para prajurit di perbatasan. Aku ingin tahu apakah Pangeran pertama bersedia memainkan sebuah lagu dengan seruling? Tentu saja bisa. Baginda, izinkan saya untuk menabuh drum bagi putri. Bagus.
Ayahanda Kaisar, aku bersedia menggunakan tarian pedang ini untuk menghormati semua prajurit yang menjaga negara. Angin kekaisaran berhembus ke seluruh penjuru. Budi pekerti yang luhur tetap murni selamanya. Baju perang tidak perlu dikenakan lagi. Penguasa bijak membuka era kejayaan, abdi setia mengikuti jalan yang agung. Lihatlah setelah senjata disimpan, inilah masa kedamaian yang indah. Putri sulung memang cerdik dan sangat pintar. Begitu tarian pedang yang anggun dan berwibawa ini ditampilkan, siapa yang masih berani membandingkannya dengan seorang penari biasa? Tidak kusangka wanita jahat ini memiliki kemampuan juga. Apa yang sedang dilakukan Putri Sulung? Ayahanda Kaisar, aku tadi hanya sedang bercanda dengan putri ketiga. Hanya saja jenderal besar ini memang benar-benar jenderal besar. Bahkan dalam keadaan mabuk pun reaksinya masih sangat cepat. Aku sungguh kagum. Putri pertama jangan bercanda. Jenderal-jenderal bagaimana bisa mabuk? Maaf telah merepotkan kalian para junior. Putri pertama, Anda sungguh wanita yang sangat tangguh. Tarian pedang ini membuat kami para prajurit bersemangat seperti berada di medan perang. Saya sangat kagum. Saya hari ini melihat tarian putri pertama, baru menyadari bahwa keluarga kerajaan benar-benar tidak melupakan perjuangan dan pengorbanan kami. Jenderal jangan khawatir. Baik keluarga kerajaan maupun rakyat tidak akan melupakannya. Zaman yang damai sekarang ini didapatkan berkat para jenderal dan prajurit yang berjuang mempertaruhkan nyawa demi semua ini. Saya hari ini mewakili keluarga kerajaan dan seluruh rakyat. Terima kasih atas pengabdian kalian. Putri pertama janganlah terlalu memuji kami. Kami hanyalah orang kasar. Tadi, ada banyak kesalahan. Kami harap Yang Mulia tidak menyalahkan kami. Para prajurit sekalian begitu terus terang dan tidak mempermasalahkan hal kecil. Bagaimana mungkin saya menyalahkan kalian? Baginda, saya punya sebuah permintaan. Jenderal-jenderal silakan bicara. Saya melihat tarian pedang putri pertama bisa membangkitkan semangat dan menenangkan hati para prajurit. Jadi saya terpikir untuk membawa tarian pedang ini ke dalam militer agar selalu bisa dipentaskan. Hanya saja, Yang Mulia memiliki status Yang Mulia, tidak pantas berada di tempat berbahaya. Saya ingin tahu apakah putri pertama bersedia mengajarkan tarian ini kepada para penari istana agar mereka bisa pergi ke militer untuk pertunjukan. Putri pertama, bagaimana menurut pendapatmu? Rubah tua ini benar-benar hebat. Jika Bu Jue tidak setuju, maka perkataannya tadi, bukankah akan terlihat munafik? Menjawab Yang Mulia Ayahanda Kaisar, saya sendiri akan membentuk sebuah grup tari dan musik kerajaan untuk pergi ke perbatasan melakukan pertunjukan. Saat itu tiba, para prajurit di perbatasan pasti akan sangat menghargai kebaikan Yang Mulia. Cheng Qian benar-benar menemukan seorang istri yang berbudi luhur. Maka aku akan memberikan pedang pusaka ini kepadamu. Terima kasih Kaisar. Pantas saja kakak dan adik perempuanku bisa menderita kerugian besar karena dirinya. Dia memang punya sedikit kecerdasan. Pangeran pertama, semenjak beberapa tahun lalu kau kembali ke ibu kota untuk memulihkan luka, kita berdua sudah lama tidak bertemu. Entah apakah pangeran pertama masih ingat di perbatasan saat kita bahu-membahu menghadapi musuh? Aku ingat, dulu aku mengandalkan jenderal besar, sehingga aku tidak sampai tiada di perbatasan. Aku ingin bersulang untuk jenderal besar. Teringat saat itu, mengenai kegagahan pangeran pertama saat berada di perbatasan, kini malah didera penyakit parah, benar-benar membuat orang merasa prihatin. Aku ingat, dulu penyakit yang diderita pangeran pertama adalah penyakit kronis. Tadinya aku mengira mulai sekarang tidak akan pernah bisa bertemu pangeran pertama lagi. Penyakit kronis? Seingat aku penyakit itu hanya bisa bertahan hidup beberapa tahun, tapi pangeran pertama ternyata bisa tetap sehat dan bertahan hidup selama belasan tahun? Atau mungkinkah pangeran pertama yang sekarang sudah bukan lagi pangeran pertama? Selir Agung, Anda sungguh pandai bercanda. Siapa yang bisa tanpa sadar menggantikan pangeran pertama? Wajah ini benar-benar asli tanpa ada yang palsu. Aku dengar, pangeran mahkota yang digulingkan Lu Chengyin sangat mirip dengan pangeran pertama Lu Chengqian. Mungkin Selir Agung belum pernah melihatnya, namun aku memiliki kesan yang sangat mendalam. Lancang. Lancang. Dinda mohon tenang, hal ini adalah sesuatu yang saya dan Selir Agung bicarakan secara tidak sengaja. Ini, orang yang menderita penyakit paru-paru, bisa bertahan hidup selama ini, itu benar-benar hal yang langka. Kami juga merasa khawatir Baginda akan tertipu oleh orang jahat, barulah kami berani bicara. Aku tidak mungkin, bahkan tidak bisa mengenali putra kandungku sendiri, kan? Permaisuri, ada angin apa sampai datang ke perjamuan ini? Jika aku tidak segera datang, aku takut akan muncul lagi seorang putra kandung baru. Ren Chicheng, dulu saat pengejaran putra mahkota Lu Chengyin, bukankah itu semua perbuatanmu? Beraninya kau menemuiku lagi? Permaisuri yang mulia, ini, aku. Sekarang, pasangan Pangeran Sulung sangat aku sayangi, aku juga berniat menganggap Cheng Qian sebagai putra kandungku sendiri. Apa? Jenderal Besar Ren, apa kau benar-benar ingin membuatku kehilangan seorang putra lagi? Saya tidak berani. Saya hanya sedang mabuk, hingga bicara sembarangan. Mohon ampuni saya, Yang Mulia. Panglima Besar sangat setia padaku. Apa yang dia katakan benar. Cheng Qian menderita penyakit paru-paru, tapi penyakit ini sudah diidap dalam waktu yang cukup lama. Itu memang perlu diselidiki lebih lanjut. Benar sekali.
Bagaimana jika dia benar-benar putra mahkota yang digulingkan? Lu Chengyin, bukankah aku dan Yang Mulia akan berada dalam bahaya? Siapa kau berani bicara begitu? Bagaimanapun keadaan Chengyin, dia tetaplah putra kandungku, kau tidak berhak menghinanya. Bibirong. Hamba di sini. Tampar mulutnya. Baik. Beraninya kau. Tanpa perintah dariku, jangan pernah berhenti. Cukup. Kau. Cheng Qian bisa bertahan hidup sampai sekarang, adalah karena aku telah memberinya teratai salju Tianshan. Maksudmu Kakanda Kaisar? Oh, Kaisar sebelumnya. Yang mencarikan untukmu teratai salju itu. Sekarang aku ingin mengangkat Cheng Qian menjadi putraku. Siapa yang berani keberatan? Hamba memberi hormat pada Ibunda Permaisuri. Yang Mulia, semua ini salah hamba. Hambalah yang membuat Yang Mulia berada dalam bahaya. Tidak apa-apa, lagi pula sekarang, aku hanyalah sebuah sasaran. Jika aku tiada pun itu akan mengakhiri semuanya. Mengapa Yang Mulia harus bicara seperti itu tentang diri Anda sendiri? Masih ada orang yang selalu mengkhawatirkan Anda, dan selalu ingin Anda berumur panjang. Kau anak yang baik. Kau tidak tahu apa yang telah kulalui saat itu. Aku juga tidak berharap kau bisa mengerti. Cheng Yin, ibu minta maaf padamu. Ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Ibu? Cheng Yin ada di sini. Cheng Yin ada di sini. Lu Cheng Qian, tahukah kau apa yang sedang kau bicarakan? Putramu ini tidak berbakti. Selama bertahun-tahun, aku tidak berada di sisi Ibunda Permaisuri untuk menemanimu. Kakimu? Kau bukan Lu Cheng Qian? Siapa kau sebenarnya? Ibunda Permaisuri, aku adalah putra kandungmu, Lu Cheng Yin. Kau telah menemukan putra kandungku, aku akan memberimu hadiah yang pantas. Katakanlah, hadiah apa yang kau inginkan? Ini semua adalah apa yang sudah seharusnya kulakukan. Aku tidak berani meminta hadiah. Hanya saja, aku sebagai seorang putri, memohon kepada Yang Mulia Permaisuri untuk memberitahuku, ibuku tersayang, bagaimana dia bisa tiada saat itu. Ibumu itu adalah sahabat karibku. Kenapa? Kenapa? Kau adalah saudara kandungku sendiri, karena tahta ini hanya ada satu. Baginda. Baginda. Tapi saat itu dia menyaksikan seluruh proses kenaikan takhta kaisar, bagaimana mungkin dia dibiarkan tetap ada? Sedangkan aku, juga menjadi sebuah boneka, tidak berani bicara apapun, tidak berani berbuat apapun. Sekarang ibumu adalah ibuku juga. Orang yang menghabisi ibumu, juga orang yang menghabisi ayahku. Mari kita bersatu. Membalas mereka. Balas mereka. Kaun Singan, kudengar setelah adikku pergi selamanya, hidupmu terasa sangat nyaman? Jenderal Besar, tidak. Kenapa kakak bicara begitu? Aku dan Ming Qing adalah pasangan yang saling mencintai. Dia tertimpa musibah sebesar itu, aku sampai sulit tidur dan makan. Aku bahkan ingin menghukum musuh itu seberat mungkin demi membalas perbuatannya. Kaun Singan, bicaramu manis sekali. Itu kan buah hatimu sendiri, kau tidak mungkin merasa segan, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Jenderal Besar, apa yang dilakukan bersama Selir Agung adalah murni demi keadilan. Aku hanya sekadar menegakkan keadilan di atas segalanya. Baiklah, pergi dan pancing dia keluar. Aku ingin menghabisinya, demi membalas dendam kakakku. Ini, saat ini gadis itu sudah menjadi Selir Kaisar, apalagi Pangeran Sulung sedang berkuasa. Jika aku harus memancingnya keluar, lalu terjadi sesuatu, dia pasti akan menghabisiku. Jangan begitu, jangan begitu. Kau takut Pangeran Sulung akan menghabisimu? Memangnya kau tidak takut kalau aku akan membereskanmu sekarang juga? Baik, aku setuju. Tapi kita harus berjanji dulu. Jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya denganku. Tenang saja, segalanya akan kami urus. Nona, Tuan Bangsawan mengirim pesan. Katanya, dia memiliki barang peninggalan mendiang Nyonya dan memintamu datang sendirian untuk menemuinya. Di mana? Di pinggiran ibu kota. Nona, hal ini sangat penting. Bagaimana jika berdiskusi dulu dengan Pangeran Sulung? Sudah tidak sempat lagi. Aku akan segera berangkat. Lian Qiao, kau tunggu aku di rumah baik-baik. Baik.
Kau datang juga. ZR. Orangnya sudah kubawa, tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika terjadi sesuatu, jangan pernah melibatkan diriku ya. Lian Chengbi, kau adalah ayah kandungku sendiri. Jika bukan karena kau menyinggung selir agung dan jenderal besar, tidak mungkin kan karena dirimu sendiri, maka aku juga harus ikut terseret. Bu Jue, kau telah mencelakai ibuku. Hari ini adalah akhir dari perjalananmu. Kau memanfaatkan Lian Chengbi untuk memancingku keluar dari istana. Apa semua ini hanya untuk menghabisiku? Sayang sekali kau merasa sangat cerdik, tapi saat berhadapan dengan urusan ibumu, kau tetap saja kehilangan akal sehatmu. Tangkap dia. Yaat. Di sini aku sudah memasang perangkap di mana-mana. Aku ingin lihat, kemana lagi kau bisa melarikan diri. Kejar dia. Baik, baik, cepat. Gawat, aku harus kembali untuk memberitahu pangeran pertama. Dasar, wanita tidak tahu diri. Kau benar-benar sangat setia. Pangeran pertama, Bangunlah. saya mengkhawatirkan Nona besar. Dia mempertaruhkan dirinya dalam bahaya. Saya takut terjadi sesuatu yang buruk, makanya saya meminta jenderal untuk segera datang. Paman Chen, jangan khawatir. Karena informasi darimu, Bu Jue sudah bersiap. Aku sudah mengirim orang untuk mengikuti Bu Jue. Jika ada bahaya, mereka akan segera bertindak. Lapor pangeran pertama, pasukan pribadi Jenderal Ren sudah terpancing, tapi mata-mata menemukan jejak Nona Lian Qiao di dalam hutan. Apa? Persiapanmu ini benar-benar sangat matang. Larilah. Kenapa kau tidak lari lagi? Bu Jue, hari ini riwayatmu akan tamat. Ini adalah pasukan bayangan yang dibawa jenderal besar ke ibu kota. Si Ren Ciceng itu ternyata benar-benar punya niat jahat. Lian Qiao. Lian Qiao. Lian Yuzi, lepaskan dia. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lian Qiao. Melepaskannya? Bagaimana bisa kau begitu naif? Haruskah aku melepaskannya agar dia bisa melapor? Akulah musuhmu. Lian Qiao tidak bersalah. Tidak bersalah? Aku tidak peduli dia bersalah atau tidak. Orang-orang terdekatmu. Semuanya harus berakhir. Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan dia. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Bukankah kau sangat pandai berbicara membela majikanmu? Bicaralah untuk Bu Jue. Kau sudah gila. Kukatakan padamu, jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu. Sudah diambang kehancuran, masih berani bicara kasar. Kau membuat ibuku tiada? Aku akan menyiksamu, sedikit demi sedikit, agar kau merasakan penderitaan hebat. Lepaskan dia, aku akan melakukan apa saja untukmu. Berteriaklah, berteriaklah agar Bu Jue bisa mendengarnya. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku pasti akan menghabisimu. Bu Jue, Lian Qiao bisa jadi seperti hari ini, itu semua karena dirimu. Nona, jangan memohon padanya. Lian Qiao, Lian Qiao, Lian Yuzi, aku tidak akan melepaskanmu. Menderita bukan? Memang seharusnya kau menderita. Aku memang ingin membuatmu menderita. Sekarang giliranmu. Aku tidak akan membiarkanmu seperti Lian Qiao pergi semudah itu. Kalian semua dengarkan baik-baik, jangan sampai mengenai bagian vitalnya. Aku akan sedikit demi sedikit membuatnya menderita. Lepaskan panahnya. Siapa? Lian Qiao. Lian Qiao. Menyembunyikan pasukan gelap, mencoba mencelakai selir kerajaan. Lian Yuzi, hari ini riwayatmu sudah tamat. Lu Chengqian, kenapa kau bisa datang? Bagus sekali. Kalian tahu kalau ini jebakan dan sengaja masuk ke dalamnya hanya untuk memancing pasukan gelap jenderal. Aku sudah tahu kalau kau wanita jahat. Tidak mungkin sesederhana ini. Serang mereka semua, jangan biarkan ada yang lolos. Serang! Lian Qiao,
Cepatlah bangun. Bu Jue, Cepatlah bangun. Bu Jue, Kita harus pulang ke rumah. Bu Jue. Kita sudah diselamatkan. Nona Ren Mingqing sungguh jahat. Di cuaca sedingin ini bahkan arang pun dikurangi. Dia berniat membiarkanmu kedinginan, Nona. Untung ada aku di sini. Aku akan memelukmu seperti ini. Kita berdua akan merasa hangat. Nona, cepat lihat. Ini dia, ikan yang aku tangkap untukmu. Lihat, apakah ini gemuk? Aku akan menggunakannya untuk membuat sup ikan untukmu. Bagaimana? Kau itu belakangan ini kurus lagi, jadi akan kubuatkan sup ikan untukmu. Nona, jangan usir aku pergi. Aku tahu kau takut jika aku ikut kembali ke kediaman Lian akan ada bahaya. Tapi, Nona, apapun bahayanya, aku bersedia mengikutimu. Nona, aku mohon padamu. Salahku. Semua ini salahku. Aku sudah tahu Lian Chengbi itu orang yang seperti apa, tapi aku malah mempercayainya. Aku terlalu sombong. Aku mengira diriku bisa mengatur segalanya, hingga meremehkan musuh. Seharusnya aku yang menanggung semua ini. Bukan begitu. Seharusnya aku yang menanggungnya. Tidak. Sadarlah. Lian Qiao masih menunggumu untuk menuntut keadilan baginya. Benar. Aku akan menuntut keadilan untuk Lian Qiao. Bu Jue, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, aku adalah selir kerajaan, calon ratu masa depan. Jika kau berani menyakitiku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuatmu membayar apa yang kau lakukan pada Lian Qiao. 10 kali, bahkan 100 kali lipat. Jangan Bu Jue. Bu Jue, apa yang kau lakukan? Dasar wanita jahat. Kau berani melukai wajahku. Adik yang baik, kakak salah. Kumohon, lepaskan aku. Aku ini kakak kandungmu. Kakak kandung? Memangnya kau pantas? Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Lepaskanlah aku. Yang Mulia, Jenderal membawa 2 atau 300 pengawal sedang menuju ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Tuanku, kita mengirim pasukan tanpa izin, tidak seharusnya berkonfrontasi langsung dengan Jenderal. Bagaimana kalau kita mundur dulu? Bagaimana kalau kita menghabisinya saja? Itu terlalu mudah baginya. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri. Hal-hal yang dia hargai, satu persatu akan dihancurkan. Pergi. Pasukan Ren Chicheng sudah dibereskan semuanya. Selanjutnya, giliranmu, Lian Chengbi. Hamba Lian Chengbi menghadap Baginda. Putri pertama, kau memintaku untuk memanggil Kaun Singan. Memangnya ada urusan apa? Baginda, hamba ingin melaporkan Count Singan Lian Chengbi. Selama bertahun-tahun dia menerima suap, melakukan kecurangan ujian negara, menindas rakyat demi harta, menyengsarakan rakyat kecil, dan diam-diam menggelapkan uang negara. Ini adalah buku catatan suap miliknya. Mohon agar Baginda menyelidikinya dengan adil. Bawa kemari. Baginda, ini semua hanyalah fitnah. Hamba sangat setia kepada Baginda. Lian Chengbi, berani sekali kau. Pengawal, turunkan status Lian Chengbi menjadi rakyat jelata dan buang dia ke Lingnan. Kaisar ampuni hamba. Kaisar mohon ampuni hamba. Kaisar mohon ampuni hamba. Ayah, ingatlah baik-baik. Jaga mulutmu itu. Aku pasti akan mencari cara untuk mengeluarkanmu. Baik. ZR, aku akan ingat. Kau tenang saja. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jenderal Besar. Ini semua aku yang melakukannya sendiri. Kau harus secepatnya menyelamatkanku kembali. Ayah, tenang saja. Wanita jahat. Aku ini ayah kandungmu. Kau tega hanya demi seorang pelayan di hadapan Kaisar. Melaporkanku. Apa kau masih punya hati? Lian Qiao bukan pelayan. Dia adalah keluarga yang sudah kuanggap seperti saudari sendiri. Hanya wanita jahat sepertimu yang sudi menganggap pelayan sebagai saudari. Orang berikutnya yang akan kuhadapi adalah dirimu, Lian Yuzi. Aku akan membuatmu membayar harganya di tempat peristirahatan Lian Qiao sebagai bentuk penghormatan untuknya. Kau datang saja kalau berani. Aku beritahu kau, di belakangku ada selir agung dan jenderal besar. Kau pikir aku akan takut padamu? Aku datang hari ini untuk memberimu jalan keluar. Apa kau sebaik itu? Apa kau pikir?
Ren Ciceng dan Ren Yingying akan menyelamatkanmu? Apalagi nilai yang kau miliki? Ini, katakanlah, apa syaratmu? Aku ingin kau melaporkan Ren Ciceng dan Ren Yingying atas pengkhianatan. Tidak mungkin. Jika aku mengatakannya, bukankah aku akan berakhir? Kau bisa memilih berakhir di Lingnan atau berakhir di jalanan. Kau pilih sendiri. Aku yang merupakan kaum Singan, malah membawa diriku sendiri ke jalan buntu. Takdir, sungguh mempermainkan orang. Bukankah ini semua karena ulahmu sendiri? Kau masih belum sadar? Sadar. Aku sadar. Tidak kusangka, aku malah berakhir di tangan putri kandungku sendiri. Bujue, kau hebat sekali. Lian Er, kau punya putri yang hebat. Ibu, Ren Mingqing dan Lian Chengbi sudah menerima balasannya. Selanjutnya adalah Jenderal Besar dan Kaisar Rendah itu. Ibu tenang saja, aku akan segera membawa balasan setimpal bagi mereka untukmu. Tunggulah sebentar lagi. Baginda, belakangan ini ada banyak rumor di ibu kota mengatakan Jenderal Besar menggelapkan dana militer, memalsukan laporan perang, dan mencuri prestasi militer. Mohon Baginda selidiki masalah ini. Baginda, belakangan ini di perbatasan ada banyak rakyat yang datang dari jauh untuk melaporkan Jenderal Besar, mengatakan dia bertindak kejam pada rakyat, merampas tanah warga, menyebabkan rakyat di perbatasan terlantar, dan kehilangan segalanya. Mohon Baginda selidiki hal ini sepenuhnya. Siapa? Siapa yang berani menjebakku? Tunjukkan diri kalian. Jangan gunakan cara yang rendah seperti ini. Jenderal Besar sombong sekali ya. Di tengah rapat istana, berani bertindak sesuka hati, menuduh rekan sejawat, dan mengabaikan hukum. Apa kau masih menghormati ayahanda? Baginda, saya difitnah. Semua hal itu sama sekali tidak benar. Pasti ada seseorang yang dengan sengaja menjebak saya. Menjebak? Biarkan para menteri menyelidikinya, kata-kata saja bukanlah bukti. Ayahanda, Jenderal Besar telah menjaga perbatasan selama 10 tahun lebih. Tidak pernah sekalipun dia lalai, dia sangat setia kepada Ayahanda. Ayahanda harus mempercayainya. Chong Zhao memiliki hubungan dengan Jenderal Besar. Cheng Qian, masalah ini akan kuserahkan padamu untuk ditangani. Baik, ayahanda. Ya, ayahanda Kaisar. Sekarang rumor sedang beredar luas, rakyat sangat marah. Lebih baik biarkan Jenderal tinggal di rumah selama beberapa bulan. Setelah Kuil Dali menemukan kebenarannya, baru bersihkan nama baik Jenderal. Benar sekali. Pangeran pertama, apa kau ingin karena rumor tidak jelas ini membatasi pergerakanku? Ciceng Jenderal Besar, tenanglah sedikit. Apa yang Cheng Qian katakan? Ada benarnya juga. Cara terbaik saat ini adalah membuatmu bersabar sedikit dulu. Hamba mematuhi titah. Pangeran pertama benar-benar punya siasat yang bagus. Pertama-tama membereskan pasukan pribadiku, lalu hanya dengan satu kalimat ringan, mencabut kekuasaan militerku. Dengan perhitungan seperti ini, pantas saja pasangan Kaun Singan bisa jatuh ke tanganmu. Apa yang Jenderal Besar katakan? Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu, siapa yang berbuat jahat pasti akan hancur sendiri. Pangeran pertama. Oh, Pangeran pertama. Apa kau benar-benar mengira aku tidak tahu? Kau ini benar-benar bodoh. Atau hanya pura-pura? Siapa yang berdiri di belakangku? Apa mungkin? Pangeran pertama benar-benar tidak tahu. Selama orang itu masih ada, aku tidak akan bisa dijatuhkan. Selama aku tidak jatuh, keluarga Ren juga tidak akan jatuh. Tenang saja. Waktunya juga sudah tidak lama lagi. Seorang cacat, seorang gadis yatim piatu, ternyata bisa membuat kita menderita seperti ini. Kepercayaan Kaisar dulu kepada kakak, tidak ada yang bisa menandinginya. Kenapa kali ini begini? Keluarga Kaisar adalah yang paling tidak berperasaan. Kita harus bersiap lebih awal. Lalu apa yang harus dilakukan? Mungkinkah kita hanya akan menjadi daging di atas talenan, yang membiarkan orang lain menindas kita semena-mena? Kau pikir, selama aku berada di perbatasan puluhan tahun, hanya memiliki sedikit prajurit pribadi itu saja, 20.000 pasukan pribadiku, sudah menyamar, dan masuk ke ibu kota secara rahasia. Kakak, apakah kau akan melakukan perlawanan? Keuntungan besar datang dari risiko yang besar. Lebih baik kita bertindak lebih dulu. Hanya dengan membantu Chong Zhao naik takhta kita, baru bisa hidup dengan tenang. Ibunda, apalagi yang kau ragukan? Apa kau mau menunggu pangeran sulung dan wanita jahat Bujue itu menginjak kepala kita? Jika begitu, maka di istana biar aku dan Zier yang membantu dari dalam. Kita bekerja sama dari dalam dan luar. Lu Cheng Qian, saat aku memimpin pasukan besar meratakan ibu kota nanti, itulah saatnya bagimu membayar semuanya. Tuanku, laporan rahasia. Cheng Yeng, suruh saudara-saudara awasi ibu kota. Jika ada sesuatu, segera lapor padaku. Baik. Apa yang terjadi? Apa ada masalah? Pasukan pribadi Ren Ciceng sudah masuk ke ibu kota.
Apakah dia ingin melakukan perlawanan? Tidak, dia ingin membantu kita. Jenderal, orang-orang bodoh itu adalah tentara pribadi Jenderal. Kelihatannya mereka sama sekali tidak punya otak. Jenderal benar-benar tidak bisa melatih prajurit. Urusan yang berisiko kehilangan nyawa ini memang harus diserahkan kepada orang yang tidak punya otak untuk melakukannya. Apa yang bisa dihasilkan oleh Ren Chicheng? Orang yang seperti apa? Awasi mereka baik-baik, jangan biarkan satu pun lolos. Laporkan setiap pergerakan mereka kepadaku. Baik. Salam kepada putri pertama, salam kepada putri pertama. Cepat, kumpulkan semua penjaga, pergi ke pinggiran kota markas besar. Orang-orang di markas besar melakukan pemberontakan. Yang Mulia dan Permaisuri memerintahkan kalian pergi untuk menertibkan mereka. Jangan sampai ada kesalahan. Apakah ada titah dari selir kerajaan? Titah Kaisar tidak ada, tapi ada titah dari Permaisuri. Yang Mulia sudah berangkat ke sana. Jika terjadi sesuatu pada Yang Mulia, kalian harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Saudara-saudara, pergi ke pinggiran barat markas besar untuk menyelamatkan Yang Mulia. Baik. Tuan prajurit, apakah kau sedang berkunjung ke keluarga? Benar, aku sudah menjaga perbatasan selama 13 tahun. Hari ini pulang ke rumah untuk mengunjungi ibu tua. Tapi, 13 tahun dan 3 hari? Tepat sekali. Siapakah Yang Mulia? Dan di mana barang yang kami inginkan? Saya adalah pengurus kediaman jenderal. Apapun yang kalian tuan prajurit butuhkan ada di sini, kekayaan dan kehormatan, atau semuanya akan berakhir, tergantung pada kalian para tuan prajurit. Ya. Saudara-saudara, kami sudah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun, melindungi negara, berjuang habis-habisan, tapi Kaisar saat ini sangat lalim, mudah percaya pada hasutan. Kita semua adalah ksatria pemberani. Bagaimana bisa membiarkan jenderal besar menerima penghinaan seperti ini? Tidak sudi. Tidak sudi. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Basmi pejabat korup, bersihkan istana. Basmi pejabat korup, bersihkan istana. Beritahu majikan, umpannya sudah terpancing. Baik. Pasukan-pasukan pengawal kekaisaran lewat, semua orang menyingkir. Basmi pejabat korup, bersihkan istana. Jenderal besar memberi perintah. Habisi semua tanpa ampun. Serang. Menurutmu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Apakah Ren Chicheng atau si kaisar buruk itu? Menurutku, kitalah pemenangnya. Kaisar tidak berguna. Akhirmu sudah tiba. Bisakah kamu berhenti berjalan mondar-mandir? Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang merasa kesal sekarang? Bibi, menurutmu apakah paman akan berhasil? 20.000 pasukan pribadi? Apa kamu tahu apa artinya itu? Dia pasti akan berhasil. Terlepas dia berhasil atau tidak, aku akan menghukum kalian semua. Ren Yingying, dasar orang yang tidak tahu terima kasih. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau malah bekerja sama dengan Ren Chicheng si pengkhianat itu untuk memberontak. Baginda, pemenang jadi raja dan yang kalah jadi pecundang? Bukankah dulu Baginda juga menggunakan cara ini untuk merebut posisi yang seharusnya milik kakakmu? Ini hanyalah balasan atas perbuatanmu. Hari ini, terlepas aku masih ada atau tidak, Chong Zhao pasti akan naik tahta. Dasar wanita jahat, semua ini salahku karena dulu aku buta. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat sendiri hari ini bagaimana rencana kalian hancur berantakan. Kemari, bawa mereka berdua ke gerbang istana. Aku ingin di depan Ren Chicheng menghabisi mereka. Baginda, kejadian ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salah mereka. Baginda. Kakakku sangat cerdas sepanjang hidupnya. Bagaimana bisa dia melahirkan anak tidak berguna sepertimu? Bawa mereka. Baginda? Baginda ini tidak ada hubungannya denganku. Baginda? Baginda? Bawa pergi. Baginda? Aku bisa jalan sendiri. Baginda? Baginda? Baginda. Ren Chicheng, dasar pengkhianat. Aku mempercayaimu, makanya aku mengangkatmu ke posisi jenderal besar, bahkan dengan tenang menyerahkan perbatasan untuk kau jaga. Inikah caramu membalas kebaikanku? Baginda, dahulu kau merebut tahta melalui kudeta. Sekarang, Chong Zhao juga bisa melakukannya. Selama kau turun tahta dan membiarkan Chong Zhao menjadi kaisar, aku akan menarik pasukanku. Tidak tahu malu. Apa kau ingin melihat adikmu tiada? Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan menghabisinya sekarang juga. Jangan. Kakak selamatkan aku. Aku belum ingin tiada. Paman selamatkan aku juga tidak ingin tiada. Jika mereka sampai tiada, Ayahanda Kaisar
Kau harus menanggung akibatnya bersama mereka. Dasar anak durhaka. Kalau tahu akan begini, seharusnya dulu aku sudah menghabisimu. Baginda, tidak perlu bicara lagi. Mengingat hubungan antara pemimpin dan bawahan selama ini, aku bisa melepaskanmu. Pengawal, tangkap Kaisar. Lepaskan ikatan selir agung dan selir raja. Baik. ZR. Humph. Mau menyelamatkan mereka? Dasar anak pembawa sial. Aku akan membuatmu melihat bagaimana dia tamat di hadapanmu. Iya. Hush! Salam, Jenderal. Pangeran pertama sedang dalam bahaya. Seluruh pasukan, dengarkan perintah. Seluruh pasukan, dengarkan perintah. Seluruh pasukan, dengarkan perintah. Serbu istana, selamatkan pangeran pertama, putri, hukum kaisar. Siap. Beritahu para menteri itu, minta mereka segera masuk ke istana, katakan saja, Jenderal Besar telah memberontak. Siap, iya. Jalan. Aku akan membiarkanmu melihat di hadapanmu bagaimana dia tiada. Takhta ini milikku. Sembah sujud pada Kaisar baru, panjang umur Kaisar, panjang umur selamanya. Pejabatku yang setia, berdirilah. Paman, aku angkat kau menjadi raja berkedudukan setara. Duduk sama rendah dan sejajar denganku. Terima kasih, Baginda. Lalu aku akan menjadi Ibu Suri. Kau putra pembangkang. Apa kau tidak takut dia Ren Ciceng akan menurunkanmu dari takhta ini dan dia sendiri yang menjadi kaisar? Baginda, kesetiaan saya pada Anda bisa dibuktikan oleh alam semesta. Kesetiaan seorang pemberontak ternyata sangat berharga ya. Datang di saat yang tepat, aku memang berencana mencari kalian, tapi kalian malah masuk ke jebakanku. Aku akan menghabisi kalian. Cheng Qian, cepat selamatkan aku. Aku akan menyerahkan takhta kepadamu. Tapi Cheng Qian adalah orang cacat. Bagaimana dia bisa mewarisi takhta? Aku tidak peduli. Aku akan tetap membiarkannya naik takhta. Aku ingin tahu siapa yang berani menentang. Aku menentang. Kau lupa, kau sekarang masih menjadi tawananku. Tanpa status kaisar, engkau bukan siapa-siapa. Bukankah kau selalu menggunakan posisi istana belakang untuk menindasku? Sekarang, aku adalah Ibu Suri, dan kau adalah tawanan? Aku ingin lihat apa kau masih bisa sombong? Bukankah kau ingin menamparku? Kau berani? Aku baru pertama kali mendengar permintaan seperti itu. Kalau begitu, akan kuturuti keinginanmu. Kau berani memukulku? Pengawal. Di mana pengawal? Jenderal Besar. Jenderal Besar. Kita terjebak. Di luar ada banyak tentara, saudara-saudara sudah tidak bisa menahan mereka. Hanya kalian. Kalianlah yang menjebakku. Paman, cepat pikirkan sesuatu. Aku adalah kaisar. Aku tidak boleh tiada. Sudah kubilang, kejahatan pasti akan membuahkan kehancuran bagi diri sendiri. Ren Ciceng, menyerahlah. Ini semua karena wanita jahat sepertimu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin kami jatuh ke dalam situasi seperti sekarang ini? Kakak, habisi dia. Sudah kuduga kalau kelumpuhanmu itu hanya pura-pura. Ren Ciceng, letakkan senjatamu, atau aku akan menghabisi adikmu. Licik. Kau tidak boleh menyakiti ibu. Aku memerintahkanmu lepaskan ibunda. Memangnya kau punya hak bicara di sini? Dasar putra durhaka. Setelah aku menghabisi wanita jahat ini, aku akan membereskan putra durhaka sepertimu. Baginda, untuk apa menunggu? Pedangnya ada di sini, Baginda. Kenapa tidak bertindak sekarang? Aku akan menghabisi Ren Yingying dulu, wanita jahat ini. Kemudian aku akan membereskanmu. Bagi kau, Kaisar Keparat, beraninya kau menyakiti adikku. Akan kubuat kau membayar harganya. Kau meremehkan nyawa orang, membawa bencana bagi rakyat. Hari ini aku akan menghukum penjahat ini. Hari itu saat kau dan Kaisar Keparat menghabisi ayahandaku, saat mengejarku, apa kau pernah memikirkan hari ini? Paman. Kakak. Ibunda. Kau adalah Lu Chengin? Oh, aku tahu sekarang. Aku telah menghabisi ayahmu, menghabisi suamimu. Kalian semua memang pantas memberontak. Tapi kau, kenapa kau mengkhianatiku? Baginda, apa kau masih ingat Count Singan pada waktu itu, istri pertamanya, yaitu Nyonya Bu? Aku ingat sekarang. Yaitu wanita itu, yang dulu sering muncul di istana kakak Baginda. Wanita jahat itu, saat aku menghabisi saudaraku dia melihatnya. Lalu aku menghilangkan saksinya. Ternyata kau adalah anaknya. Kalau tahu akan begini, seharusnya dulu aku menghabisimu juga. Sudah terpojok tapi masih tidak mau bertobat. Istri dan putramu telah bersatu untuk menentangmu. Jenderal besarmu ingin menghabisimu. Sekarang rakyat dan langit pun marah, tapi kau masih tidak menyesal. Kau tidak mengerti.
Sampah di sampingmu ini dia juga tidak mengerti. Dia tidak tahu bagaimana rasanya duduk di atas takhta ini. Aku tidak mengerti bagaimana rasanya, tapi masa kekuasaanmu sudah berakhir. 10 tahun yang lalu kau tidak bisa menyelamatkan suami dan putramu. Hari ini, kau tetap tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Selama aku bisa berada di takhta ini barang sehari saja, akulah kaisarnya. Pengawal, bawa para pengkhianat ini pergi dari hadapanku. Aku akan memberi hadiah besar. Kalian tidak dengar? Bawa para pengkhianat ini pergi dari sini. Aku akan beri hadiah besar. Apa yang terjadi? Panggil jenderal kalian ke sini. Maaf ya, Kaisar. Kami hanya mendengarkan perintah pangeran pertama. Kau adalah pengawal di sisi pangeran pertama. Tahukah kau dia sebenarnya bukan pangeran pertama Lu Chengqian, melainkan seorang pengkhianat bernama Lu Chengin. Habisi dia, aku akan memberimu kenaikan jabatan dan gelar. Tuanku, Cheng Ying, telah menyelesaikan tugas. Kaisar tidak berguna. Sampai pada tahap ini, apalagi yang ingin kau katakan? Kalian tidak bisa melakukan ini, aku adalah yang mulia. Kemari, tangkap kaisar kita. Sekarang, aku adalah yang mulia. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Pangeran pertama putri, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian ingin melakukan kudeta? Ini. Aku mengumpulkan kalian semua hari ini. Karena ada 3 hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Pertama, aku bukan pangeran pertama Lu Chengqian, melainkan mantan putra mahkota, Lu Chengin. Lu Chengin? Dia adalah putra mahkota kaisar terdahulu? Hal kedua, Jenderal Besar Ren Chicheng membawa pasukan ke ibu kota tanpa izin, bekerja sama dengan Selir Agung Ren dan Pangeran ketiga, berniat melakukan pengkhianatan. Ren Chicheng menyerang istana. Untungnya, mantan putra mahkota menemukan permaisuri, mengendalikan pasukan, dan mengepung para pemberontak. Sekarang pemberontak Ren Chicheng dan pengkhianat Ren Yingying, semuanya sudah dihukum. Aku bersaksi, apa yang dikatakan putra mahkota dan putri, semuanya adalah benar. Sekarang hanya tersisa pemberontak Lu Zhongzhao yang belum menerima hukuman. Menurut kalian para menteri, bagaimana kita harus menanganinya? Jika memang berniat mengkhianat, maka dia harus dihukum berat. Jangan! Zhongzhao adalah satu-satunya darah dagingku, tidak boleh dihabisi. Para menteri sekalian tahu, Kaisar telah mencelakai mendiang Kaisar dan merebut takhta. Jadi putra mahkota Lu Chengin akan meneruskan kepemimpinan. Apakah kalian ada keberatan? Putra mendiang kaisar, mewarisi takhta, sepertinya memang tidak ada masalah. Hamba sekalian, menyambut kaisar kami kembali bertakhta. Menyambut kaisar kami kembali bertakhta. Menyambut kaisar kami kembali bertakhta. Hal ketiga, aku ingin menuntut keadilan untuk ibuku. Dulu ibuku melihat Kaisar mencelakai mendiang Kaisar, lalu dia memerintahkan ayahku untuk menghabisinya. Sekarang, aku ingin kau di hadapan seluruh pejabat pemerintah, menuliskan bagaimana dulu kau mencelakai mendiang Kaisar dan menghabisi ibuku. Tuliskan satu persatu dan umumkan kepada dunia. Kau ingin membuatku dihina oleh semua orang. Aku tidak akan menulisnya. Kebenaran sudah terungkap ke seluruh dunia, perlawananmu tidak akan ada gunanya lagi. Jika kau menulisnya, aku masih bisa memberimu akhir yang tenang. Di mana Tuan Menteri? Aku perintahkan kau untuk segera bersiap upacara penobatan takhtaku dan upacara penobatan permaisuri. Dalam waktu setengah bulan lagi, akan dilakukan bersamaan. Serta umumkan maklumat pengakuan dosa ini ke seluruh negeri. Saya siap laksanakan. Kedua orang ini, bagaimana kau ingin menghukum mereka? Sampai di titik ini, terserah saja. Bagaimanapun kau menghukum mereka tidak masalah. Sampaikan titah. Permaisuri diangkat menjadi ibu suri, pangeran ketiga Lu Zhongzhao turunkan statusnya menjadi rakyat jelata, dan usir dari ibu kota. Kaisar terdahulu akan dikurung selamanya, sedangkan yang lainnya 3 hari lagi, gerbang Meridian akan dihabisi. Hidup yang mulia, semoga panjang umur. Hidup yang mulia, semoga panjang umur. Ajue, sudah aku bilang, kita pasti akan bisa terus bersama. Aku berhasil membuktikannya. Kehidupan sekarang, hingga selamanya, aku bersedia selalu menemanimu.
saling mencintai tanpa keraguan.